Paman Arif. Paman Arif, jangan mati dong. Kamu adalah pria terakhir di keluarga kita. Paman Arif. Paman Arif. Paman Arif. Paman Arif. Hanya aku satu-satunya pria yang tersisa. Bukankah tadi aku sedang bernyanyi di KTV? Ini di mana ya? Kenapa nasib kita berlima? Begitu malangnya, semua pria di keluarga sudah meninggal. Hanya Paman Arif yang tersisa. Sebagai satu-satunya penerus laki-laki, sekarang dia juga mau mati kelaparan. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Paman Arif, Paman Arif. Paman Arif. Apa-apaan ini? Iya, betul. Halah, masih ada yang bisa dimakan saja sudah bagus. Hargailah itu. Paman Arif, Paman Arif. Keluarga Arif. Arif Wijaya. Astaga. Aku transmigrasi ke tahun kelaparan. Dan malah jadi pecundang yang malas dan rakus. Paman Arif. Syukurlah kamu tidak mati. Kalau kamu sampai mati, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada kakakmu yang sudah meninggal. Empuk banget. Paman Arif. Paman Arif. Sekarang adalah zaman kelaparan kuno. Kelima kakak laki-laki di keluarga semuanya mati kelaparan. Hanya menyisakan 5 orang. Kakak ipar yang cantik jelita. Dan seorang keponakan perempuan yang masih kecil. Wah, tekanan hidup ini besar sekali. Paman Arif. Ini adalah jatah makanan terakhir di keluarga kita. Untukmu. Paman Arif, cepat makanlah. Kamu tadi sampai pingsan karena kelaparan. Tubuh asli ini benar-benar bajingan. Kakak-kakak ipar begitu baik padanya. Dia malah tidak tahu menghargai. Karena aku sudah transmigrasi ke sini, aku akan merawat mereka dengan baik. Aku akan membuat kakak-kakak ipar hidup sejahtera. Kue ini kerasnya seperti batu. Aku makan semalaman. Gigiku hampir copot. Sama sekali nggak bisa dikunyah. Kalian mau mencelakaiku? Ya? Mau makan? Silakan kalian sendiri yang makan. Sekarang persediaan makanan sangat terbatas. Kalau aku tidak berkata keras, para kakak ipar pasti tidak mau makan. Harus cari cara untuk mendapatkan makanan lain. Paman Arif. Kakak ipar Sri, kalau Paman Arif tidak mau makan, ya sudah, kita bagi saja kuenya. Masa iya kita semua mati kelaparan? Iya, benar. Ini. Ibu, aku lapar. Kakak ipar, kita bagi saja kuenya. Setelah makan, kita punya tenaga untuk bekerja, agar bisa mencari makanan. Baiklah. Dapur ini lebih bersih dari wajah. Sudah lama mencari, hanya dapat setengah keranjang sayuran liar. Sayuran liar sedikit ini pasti tidak cukup untuk seluruh keluarga. Tapi sekarang ini tahun kelaparan, jangankan sayuran liar, kulit pohon pun sudah habis dikunyah. Mana mungkin masih ada makanan? Ini cincin dimensi.
Bagus sekali, tak disangka bisa menemukan makanan secepat ini. Kini para kakak ipar tak perlu lagi kelaparan. Selamat, tuan rumah telah mengaktifkan ruang khusus. Di dalam ruang ada 1 mata air spiritual, 50 bidang lahan subur. Tidak hanya ada ruang, tapi juga dilengkapi sistem. Kini tak perlu lagi perut kosong. Aku akan cari tempat lain untuk mencoba. Apakah sistem ini mudah digunakan? Hehe. Dengan sistem dan ruang ini, membuat para kakak ipar kenyang, bukanlah hal yang sulit. Paman Arif, apakah kamu mau makan sayuran liar? Kakak ipar akan mencucinya dan memasak sebentar sebelum dimakan. Padahal ini tahun kelaparan. Bentuk tubuh kakak ipar Sri sudah cukup menakutkan. Benar-benar tidak tahu nanti, ketika kondisi hidup membaik, kakak ipar Sri akan berkembang menjadi seperti apa. Kakak ipar Sri, kamu tidak perlu repot-repot. Sayuran ini serahkan padaku. Aku punya cara sendiri untuk menanganinya. Memberikan semua sayuran liar padamu. Apakah kamu akan memberikan ini lagi kepada Siti Rahayu itu? Siti Rahayu, tunangan dari tubuh asli. Ternyata tubuh asli bukan hanya malas dan suka makan, tapi juga orang jahat, memberikan semua makanan di rumah kepada Siti Rahayu. Ini secara tidak langsung menyebabkan beberapa kakak laki-laki mati kelaparan. Ini yang aku dan kakak ipar Ayu gali seharian, baru bisa digali. Di rumah hanya tersisa ini. Kakak ipar. Aku tidak akan memberikan sayuran liar kepada Siti Rahayu. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Kedepannya, aku tidak akan lagi membujuk Siti Rahayu. Sekarang aku hanya ingin membuat para kakak ipar hidup dengan baik. Omong kosong, kamu sebelumnya juga bilang begitu. Tapi akhirnya, kamu tetap memberikan makanan di rumah kepada Siti Rahayu itu. Aku. Paman Arif, Lina bisa tidak makan. Tapi ibu dan para bibi sudah lama kelaparan. Bisakah kamu tidak memberikan barang kepada orang lain? Lina, Untuk sementara belum bisa berubah, citraku di hati para kakak ipar. Sepertinya harus menggunakan cara itu. Minggir semua, ini keluarga Arif, aku yang berkuasa. Jika masih berani menghalangi aku akan mengusir semua dari rumah. Minggir. Kakak ipar Sri, bagaimana ini? Di rumah sudah tidak ada makanan lagi. aku lihat hari masih awal. Ratna, Indah, kalian cari sayuran liar dulu. Setelah dia memberikan sayuran kepada Siti Rahayu, kami akan lapar lagi. Baik. Kami sudah begitu baik padanya. Kenapa dia tidak tahu berterima kasih? Bagiku, dia memang orang jahat. Kalau begitu, kita tidak perlu peduli dia lagi. Diam. Paman Arif bagaimanapun buruknya, dia tetap paman kita. Kami harus merawatnya. Sudahlah, Ayu. Dia bagaimanapun tetap orang keluarga Arif. Kita tahan lagi. Mungkin dia suatu hari akan sadar. Masih harus menahan. Sampai kapan harus menahan? Sampai kami semua mati kelaparan? Bahkan jika mati kelaparan, itu tetap takdir kita. Setelah ini, jika aku masih mendengar kalian mengatakan hal buruk tentang Paman Arif, jangan salahkan aku sebagai kakak ipar Sri yang mengusir kalian dari rumah. Maaf, kakak ipar Sri. Paman Arif, kamu benar-benar bisa memikirkan dengan jelas. Benar-benar bisa menukar barang. Bagus deh. Dengan ruang khusus dan sistem ini, kakak-kakak ipar tidak akan kelaparan lagi. Aku harus cepat-cepat cari lagi sayuran liar, biar bisa tukar lebih banyak barang. Siapa itu, berani-beraninya berburu diam-diam di sini? Wah, Aku kasih tahu. Ini wilayahku. Siapa yang izinkan kau berburu di sini? dia itu Joko Santoso. Si bodoh ini, entah dapat keberuntungan dari mana. Punya 5 kakak ipar yang cantik jelita, dapat keberuntungan tapi tidak tahu diri. Nanti kalau dia juga mati kelaparan, aku akan ambil ke-5 kakak iparnya itu, semuanya. Buka matamu yang seperti anjing ini, lihat. Aku kesini untuk menggali sayuran liar. Kau yang menggali sayuran liar? Siapa di desa yang tidak tahu? Kau ini pemalas, cuma kerjaan mencuri-curi. Menurutku kau cuma pakai alasan menggali sayuran liar. Untuk diam-diam berburu di sini, kan? Joko Santoso, ini Gunung Tandus. Bagi-bagi wilayah apalagi, 5 kakakku sudah mati kelaparan. Sekarang tinggal aku sendiri.
Sekarang kau masih menghalangiku di sini. Jangan-jangan kau ingin memaksaku mati juga? Perkataan Arif ada benarnya, Santoso. Kau tidak boleh memojokkan orang. Betul, setiap kali ikut dia ke gunung, selalu diambil sebagian besar hasil buruannya. Bilangnya itu uang keamanan. Keterlaluan, diam semua. Aku malas bicara dengan kalian, orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini. Arif, kalau bukan karena aku buru-buru cari kelinci, lihat bagaimana aku menghajarmu. Siapa yang menghajar siapa, belum tentu. Benih-benih ini bisa ditanam di ruang khusus, disirami air mata air spiritual. Seharusnya tak lama lagi kita bisa makan sayur segar. Aku harus cepat-cepat pulang. Para kakak ipar pasti sudah kelaparan. Kakak ipar Sri, sayuran liar di gunung seberang sudah habis digali orang. Benar-benar tidak bisa ditemukan lagi. Tidak apa-apa. Kalian istirahat dulu saja. Besok aku dan Dewi akan mencari ke tempat yang lebih jauh. Kakak Ratna, kamu lihat Paman Arif di gunung tadi? Sama sekali tidak melihatnya. Menurutku, dia pasti membawa sayuran liar itu untuk diberikan kepada Siti Rahayu, HMPH. Arif, bukannya katamu mau pergi ke gunung menggali sayuran liar? Mana sayurannya? Sayuran liar memang tidak ada. Tapi ada ini. Wah, Beras. Beras, akhirnya kita bisa makan nasi lagi. Tak kusangka hanya 5 kilo beras putih. Bisa membuat para kakak ipar senang seperti ini. Terlihat betapa susahnya hidup para kakak ipar sebelumnya. Paman Arif, dari mana kamu dapat beras ini? Ini dari kakak iparku yang kedua. Ini dari kakak iparku yang kedua. Paman Arif, dari mana dapat makanan ini? Paman Arif, dari mana dapatnya makanan ini? Oh, ini dulu disimpan oleh ayah dan ibu. Katanya untuk mas kawin Siti Rahayu. Aku pikir sekarang kita hampir mati kelaparan. Masih mikirin mas kawin apa bukan? Cepat keluarkan dan makanlah. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Sudah kuduga, ayah dan ibu pasti menyimpan cadangan. Cepat, cepat, masak bubur. Makanan ini, apakah benar ini disimpan oleh ayah dan ibu? Lalu saat 5 kakaknya mati kelaparan, kenapa dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia benar-benar berubah? Kalian makanlah, makan lebih banyak. Ayo makan. Ada apa? Kalian mau ke sana buat apa? Kenapa tidak duduk di meja untuk makan? Paman Arif, kami ini wanita terhormat, tidak boleh makan di meja. Budaya feodal benar-benar mematikan. Ah, Para kakak ipar, mulai dari sekarang, di keluarga kita, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Makan bersama. Jika ada makanan, makan bersama. Jika ada kesulitan, hadapi bersama. Paman Arif, apa yang kau katakan? Ini aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Tidak boleh diubah. Mengubah pemikiran mereka yang sudah tertanam ini, benar-benar harus menggunakan persona tubuh asli ini. Aku bicara, kalian tidak dengar, ya? Datang dan makan. Hei, kakak-kakak ipar, intinya begini, aku janji pada kalian, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuat kalian kelaparan atau menderita lagi. Ayo duduk dan makan. Paman Arif, ini benar? Ya, Sekarang Paman Arif yang bertanggung jawab. Kita semua harus mendengarkannya. Ambil kursi dan duduklah. Baik. Ayo.
Oh iya, kakak-kakak ipar. Besok kita semua pergi ke gunung untuk memetik sayuran liar. Aku menemukan tempat yang bagus. Ada banyak sayuran liar di sana. Apa itu benar, Paman Arif? Tentu saja benar. Masa aku bohong? Paman Arif, aku juga mau ikut. Baik, Lina ikut bersama kita. Ya? Mari kita berpisah dan bertindak. Kakak ipar Sri satu kelompok dengan Lina. Kakak ipar Ratna satu kelompok dengan kakak ipar Dewi. Kakak ipar Indah satu kelompok dengan kakak ipar Ayu. Paman Arif, aku mau memetik sayuran liar yang terbesar. Lina memang hebat. Pintar? Hati-hati ya, jangan lari terlalu jauh. Akan hati-hati. Sayuran liar ini besar sekali ya. Aduh, tolong. Kok terdengar seperti suara kakak ipar Dewi? Hei, kakak ipar Dewi, kamu di sana jangan bergerak. Tunggu aku datang. Kakak ipar Dewi, kamu kenapa? Digigit ular. Aku digigit ular. Apa? Kakak ipar Dewi, itu ular berbisa. Racunnya harus segera dihisap keluar. Paman Arif, aku ini kakak iparmu. Ini tidak pantas. Di rumah hanya tinggal aku satu-satunya laki-laki. Apa kata-kataku tidak didengarkan lagi? Lepaskan. Arif, kamu ini sedang apa? Arif, kamu mau apa? Wanita ini kekuatannya lumayan ya. Arif, dia itu kakak ipar Dewimu. Kamu berani-beraninya menggoda dia? Aku. Ayu, kamu ngomong apa sih? Tadi aku digigit ular berbisa. Paman Arif yang menyedot racunnya keluar untukku. Kamu benar-benar ingin menyelamatkan Dewi, bukan mau menggoda dia? Ayu, kamu salah sangka sama Paman Arif. Paman Arif ingin menyelamatkanku. Aku nggak percaya dia sebaik itu. Kakak ipar Dewi, obat ini bisa membunuh kuman dan menetralkan racun. Semprotkan beberapa kali lagi. Aduh, tolong. Sepertinya suara kakak ipar Sri. Paman Arif, cepat pergi lihat. Kalau kamu gimana? Aku nggak apa-apa, ada Ayu di sini. Cepat pergi. Baik. Sri, lihat, kelinci ini gemuk nggak? Asal kamu ikut aku pulang. Aku jamin kamu bisa makan daging setiap hari, nggak habis-habis. Joko Santoso, kamu minggir sana. Kami mau pulang. Ibu, aku takut. Takut apa sih? Ikut si tampan itu, Arif. Pasti mati kelaparan. Arif bagaimanapun juga, lebih baik daripada pria tampan sepertimu ini. Cantik. Nggak mau terima baik, mau terima buruk, ya? Lepaskan aku. Lepas. Jangan ganggu ibuku. Aduh, Lina, Kamu berani menyentuh anakku. aku pukul kamu mati, mati. Ibu, Joko Santoso, kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepas. Joko Santoso. Arif, kamu si tampan itu, berani memukulku. Kakak ipar Sri. Kamu baik-baik saja? Arif. Aku baik-baik saja, kakak ipar. Lina. Lina tidak takut. Lina mau melindungi ibu. Pintarnya Lina. Joko Santoso, berani-beraninya kamu mengganggu kakak iparku. Kamu cari mati ya? Arif, kamu mau memberontak, berani memukulku. Kamu percaya tidak kalau aku akan melapor ke pihak berwenang? Biarkan kamu mati kelaparan di penjara. Nanti lihat siapa yang berani menghalangiku. Kamu yang jahat malah melapor duluan. Terus kenapa? Aku juga bisa tidak melapor. Asalkan kamu ikut aku. Kamu. Melapor? Atas dasar apa kamu mau melapor? Aku memukulmu itu pembelaan diri yang wajar. Sedangkan kamu menggoda perempuan. Menurutku, kamulah yang pantas mendekam di penjara. Kamu nakut-nakuti siapa? Di sini cuma kita bertiga. Siapa yang bisa membuktikan aku menggoda dia? kami semua bisa membuktikannya. Arif, kamu silakan saja pergi melapor. Apakah dia sedang membela kakak? Sialan. Kalian kalau terus ikut dia, pasti akan mati kelaparan. Nanti jangan minta-minta supaya aku menampung kalian. HMPH. Tunggu. Kamu boleh pergi.
Tapi kelincinya harus tinggal. Kenapa? Ini hasil tangkapan saya sendiri. Kita bisa tidak melapor ke pihak berwenang. Kelinci ini harus disimpan sebagai kompensasi. Baik. Kau tunggu saja. Sekarang kita bisa makan daging. Paman Arif, kenapa kamu tidak melapor ke pihak berwenang? Joko Santoso ini sudah berbuat jahat, harus dihukum. Kakak ipar Ayu, melapor ke pihak berwenang memang bisa menghukum Joko Santoso. Tetapi kalau dilapor, kakak ipar Sri akan digunjing. Tenang saja, Joko Santoso itu, kita akan ada kesempatan untuk menghajar dia. Ayu. Paman Arif punya pemikirannya sendiri. Kita ikuti saja dia. Kamu yakin kamu tidak takut pada Joko Santoso? Kakak ipar Ayu, tenang saja, nanti pasti ada kesempatan untuk menghajar dia. Kita pulang dulu, kakak ipar Dewi masih terluka. Dewi, kamu terluka? Sudah sembuh, kakak ipar Sri. Digigit ular, Paman Arif sudah membantu mengeluarkan racunnya dan mengoleskan obat herbal. Bagus, bagus. Tak disangka Paman Arif tahu banyak hal. Kalau begitu kita pulang bersama. Ayo. Kakak ipar Sri, hari ini kita makan kelinci ini. Kalau disimpan lagi mungkin akan rusak. Baik, ikut kamu. Setelah makan kali ini, entah makan daging lagi kapan. Kakak-kakak ipar, tenang saja, saya akan berusaha agar kita makan daging setiap hari. Oh ya, kakak ipar Sri. Hari ini kita tidak makan sayur liar, saya ada sayuran segar. Buat bubur sayuran. Sayuran ini dari mana? Betul, sekarang tanah begitu kering. Bagaimana mungkin ada sayuran? Kamu mendapatkan sayuran ini dari... Kalau ku beritahu mereka, aku punya ruang di sistem. Mereka pasti akan ketakutan. Oh, siang tadi, aku ketemu pedagang keliling yang terima sayuran liar. Katanya bisa tukar sayuran liar dengan makanan. Masa sih ada pedagang keliling kayak gitu zaman sekarang? Sayuran liar kan nggak berharga, makanan baru yang berharga. Mana ada yang mau tukar makanan dengan sayuran liar? Iya, bener. Aku tiap hari cari sayuran liar di luar. Kok nggak pernah ketemu pedagang kayak gitu? Memang agak susah dipercaya sih. Ah, sudahlah, sudahlah. Mungkin Paman Arif kita lagi beruntung. Yang penting ada makanan. Kayaknya hari udah mulai sore. Ayo kita masak. Kakak ipar ketiga, kamu kan lagi cedera. Istirahat yang cukup ya. Oke. Aduh, akhirnya aku bisa makan daging. Kakak ipar Sri benar. Yang penting ada yang bisa dimakan. Aku harap banget, lain kali aku juga bisa ketemu pedagang keliling itu. Keluarga Arif keluar buat apa? Kamu ini, 5 kakakmu mati kelelahan dan kelaparan. Cuma kamu yang tersisa. Kalau tahu bakal kayak gini, nggak akan kukawinkan anakku ke... Lihat apa? Kamu yang kumaksud. Mana Dewi? Aku harus membawanya pergi. Anda adalah... Arif, jangan pura-pura bodoh. Dewi ada di mana? Aku akan membawanya pulang. Bapak Sunu, jangan marah dulu, tenangkan diri, pergi sana. Siapa Bapak Sunumu? Ayah. Ayah, kenapa ayah datang? Kamu tanya kenapa ayah datang? Kalau ayah tidak datang lagi, kamu sudah mati kelaparan. Ayo, pulang sama ayah. Ayah, aku tidak mau pulang. Aku baik-baik saja di sini. Iya, Bapak Sunu, Anda jangan buru-buru. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Di desa sudah tersebar kabar. Kamu bawa ke-5 kakak iparmu ke gunung cari sayuran liar. Kalau di rumah masih ada sisa makanan, masih perlu cari sayuran liar? Ayah, keadaannya tidak seperti itu. Apa maksudmu tidak seperti itu? Awalnya ayah ingin menikahkanmu dengan keluarga Arif. Keluarganya banyak orang. Kehidupan tidak akan sulit. Sekarang tinggal si tampan ini yang jadi kepala keluarga. Masa depan apa lagi yang bisa diharapkan? Ayo, pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Keluarga Arif sudah kasih kamu minum apa? Sampai kamu mati-matian bertahan di sini? Bapak Sunu ini juga karena sangat menyayangi putrinya. Ini semua salah reputasi buruk tubuh hasilku ini, terlalu jelek. Hah, ulurkan tanganmu. Ayah, pukullah aku, ayah. Tapi aku tetap tidak akan pulang. Tapi aku tetap tidak akan pulang. Ayah, ini. Aku dan ibu kamu sudah menduga kamu tidak akan ikut aku pulang. Jadi kami menyiapkan sedikit makanan untukmu. Kamu adalah anakku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kamu mati kelaparan di sini? Simpan baik-baik makanan ini. Jangan sampai direbut orang lain. Ayah, makanan ini tidak bisa diterima. Benar, Bapak Sunu, kami punya makanan di rumah. Kakak ipar tidak akan kelaparan? Anda tidak perlu mengirim. Lagi pula sekarang, semua keluarga sedang sulit. Makanan ini, Anda bawa pulang saja. Diam kamu. Kalau memang ada makanan, apakah kamu akan menggali sayuran liar? Paman Arif. Bapak,
Kami memang punya makanan di rumah. Kami makan daging kelinci kemarin. Benar-benar tidak perlu memberi kami makanan. Benarkah? Arif, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kelinci itu kamu yang menembaknya, masih berani membual di depan Bapak Sunu. Joko, kamu datang untuk apa? Lina, baiklah, masuk ke dalam rumah untuk bermain. Ibu, orang jahat datang, Ibu. Hah, gadis ini. Coba kamu memarahinya sekali lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bagaimana? Makan kelinci yang aku tembak. Berpikir kamu punya kemampuan menghidupi keluarga. Mau berantem? Keluarga Arif ini masalahnya rumit. Lebih baik aku tidak ikut campur. Nak, bahan makanan ini kau simpan. Nanti ayah akan datang lagi menjengukmu. Kalau keluarga Arif sudah tidak bisa bertahan lagi, pulang saja ke rumah. Ayah pergi dulu. Ayah, Bapak Sunu, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Bapak Sunu. Wah, kakak ipar Dewi, jangan nangis dong. Wajah cantik seperti ini. Kalau nangis jadi tidak cantik lagi. Joko Santoso, jauh-jauh dari kakak iparku. Kalau kau masih berani macam-macam dengannya, jangan salahkan aku nanti. Kok tenaganya bocah ini besar sekali? Sepertinya setelah minum air dari mata air spiritual di ruang khusus itu, tubuhku jadi lebih kuat dari sebelumnya. Arif, aku ini sepupumu. Kau berani memperlakukan aku seperti ini, kau tahu apa yang akan kulakukan? Joko Santoso, berani-beraninya kau datang. Kalian jangan tidak tahu diri. Sudah makan kelinci saya, masih berani melawan saya dengan pisau? Joko, di sini tidak menyambutmu. Cepat pergi. Tidak menyambut saya? Lihat, ini apa? Sri, ini ayam hutan. Bagaimana, Sri? Masalah hari itu saya tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Hari ini saya beri kamu kesempatan lagi untuk memilih. Kamu pertimbangkan baik-baik. Kalau kamu ikut saya, nanti kamu tidak perlu khawatir tentang makanan. Pergi. Sri Handayani, kamu jangan menolak kebaikan, nanti dapat keburukan. Saya beritahu kamu, saya sudah memberi kamu kesempatan. Kamu lebih baik mati kelaparan, daripada menjadi wanita saya, ya? Joko, saat kamu sedikit demi sedikit merebut tanah suami saya sudah melihat siapa dirimu. Saya lebih baik mati daripada ikut kamu. Bagus, punya nyali. Kamu tidak ikut saya, banyak orang yang mau ikut saya. Siapa di antara kalian yang ikut saya? Ayam hutan ini akan menjadi miliknya. Dan lagi, beras dan tepung di rumah cukup banyak. Kalian, orang-orang yang tidak tahu diri. Kak Joko, saya Mas Joko, aku mau ikut kamu. Wah, ini bukan Siti. Mas Joko, Ini tunangan tubuh asli itu. Iki, maksudmu apa? Kamu kan tunangan Paman Arif. jangan asal ngomong. Kalian dan Arif aja hampir mati kelaparan. Masa masih mikir mau nikah? Kalau aku masuk ke keluargamu, kan cuma nambah mulut yang harus diberi makan. Sayuran liar yang kalian gali cukup buat dimakan? Terus lagi, Arif itu cuma seorang pemalas. Kalau aku menikah dengannya, bukannya cuma ikut-ikutan nunggu mati sama kalian? Aku nggak sebodoh itu. Siti, kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan karena Paman Arif yang tiap hari ngasih makan ke keluargamu, kamu udah mati kelaparan. Mana ada hari ini namanya kacang lupa kulitnya. Terus kenapa? Memang dia pernah bantu aku, tapi aku nggak bisa cuma buat balas budi, sampai ngorbanin nyawa sendiri, kan? Lagi pula, cuaca sialan begini, nggak tahu bakal kering sampai kapan. Rumah Mas Joko ada makanan dan minuman. Ngapain aku susah-susah nunggu mati di rumah? Siti, kamu, Kakak ipar Sri. Kalian, terus aja hidup sama si pemalas ini. Musim kemarau ini masih panjang. Nggak tahu juga, kalian bisa bertahan sampai kapan. Siti, orang yang kacang lupa kulitnya seperti kamu, aku sama sekali nggak tertarik. Kuharap kamu ingat pilihanmu hari ini. Jangan sampai menyesal. Aku menyesal, Arif. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menyesal, justru kamu. Jangan tunggu sampai hampir mati kelaparan, baru datang lagi padaku. Masih Siti yang paling paham. Ayo, pulang. Kakak akan memasak ayam hutan untuk kamu. Joko bisa berburu, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, aku bisa menukar beberapa perlengkapan berburu di toko sistem. Kemungkinan berhasilnya seharusnya lebih tinggi daripada mereka. Paman Arif. Aku tahu kamu untuk Siti sudah memberikan banyak, tetapi kalian memang bukan pasangan yang baik. Seorang pria sejati harus bisa mengambil dan melepaskan. Paman Arif, kamu jangan sedih.
Siti ini sama sekali tidak pantas kamu korbankan untuknya, juga tidak pantas kamu sedihkan. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kamu tidak akan ingin memberikan persediaan makanan di rumah semuanya kepada Siti lagi, kan? Aduh, kakak ipar, kalian salah paham. Bagaimana mungkin? Aku sedih untuk Siti. Sekarang yang aku pikirkan adalah bagaimana berburu di gunung, makan sayur setiap hari. Bagaimana kakak ipar bisa tambah berat? Kamu ini ngomong apa sih? Ya, Paman Arif, di zaman sekarang ini, bisa makan sayur, kami sudah sangat puas. Berburu begitu berbahaya, keselamatan kamu yang paling penting. Tenang, kakak ipar, aku pasti akan membuat kalian makan daging. Tapi, Paman Arif, kamu belum pernah berburu, bisa tidak? Tenang saja, kakak ipar Ratna. Dulu beberapa kali ikut kakak-kakakku ke gunung, belajar sedikit. Lagi pula, semuanya ada pertama kalinya. Kan? Aku dengar orang desa bilang, di gunung ada babi hutan. Babi hutan bisa menyerang orang. Kamu harus hati-hati. Baik, kakak ipar Dewi. Aku akan berhati-hati. Sudah, ini sudah larut. Aku harus segera ke gunung. Lina, ambilkan keranjang untuk paman. Pintar. Tunggu paman pulang. Ya, nanti ku bawakan daging. Mau tidak? Aku pergi dulu, kakak ipar. Tunggu aku di rumah. Kakak ipar Sri, apa kamu tidak merasa Paman Arif sepertinya berubah? Seperti jadi orang lain. Iya, sejak dia pingsan dan siuman waktu itu, seperti benar-benar berubah jadi orang lain. Kamu bilang, apa dia kerasukan roh? Cih. Apa maksudmu kerasukan roh? Mungkin dia cuma sudah dewasa, tiba-tiba jadi sadar. Dengan sifat malasnya itu, siapa tahu bisa bertahan berapa lama? Semuanya sudah siap, tinggal menunggu buruannya. Ayam-ayam ini bisa dimasukkan ke dalam ruang khusus untuk dipelihara. Daging bisa terus tersedia nanti. Telur ayam ini akan jadi tambahan makan kita malam ini. Aku akan cek jebakan hewan lagi. Wah, lihat siapa ini? Ini bukan sepupu saya. Kenapa? Mencari sayuran liar? Joko, lihat. Dia juga membawa panah. Dia sudah membawa panah. Untuk berburu? Ayo, ambil keranjangnya. Lihat apa yang dia buru. Joko, ada telur ayam. Kembalikan. Satu telur ayam jelek saja kamu anggap berharga. Arif, kamu memang si tampan itu. Ke gunung hanya mendapatkan beberapa telur ayam jelek. Kamu juga tidak mendapatkan apa-apa. Aku beritahu kamu, ketika aku berburu, kamu masih pakai celana terbuka. Kalau begitu kita masing-masing sibuk dengan urusan sendiri, tidak saling ganggu. Kembalikan telur ayam itu, aku mau pergi. Mau pergi boleh. Telur ayam tinggalkan. Kenapa? Tidak puas? Ambil sendiri. Mau berkelahi? Ya, dengar ya. Daerah sini adalah wilayahku. Telur ayammu aku sita, anggap saja bayar uang keamanan. Dan mulai sekarang, setiap hewan buruan yang kau dapat di sini, setengahnya harus untukku. Kalau begitu, kau sama saja memutus jalan hidup orang. Aku sudah kasih kamu jalan hidup, suruh kamu serahkan kelima kakak ipar itu, kamu nggak mau, kamu nggak setuju, mereka malah bantu kamu melawanku. Maka aku akan putus jalan hidupmu. Apa kamu cari masalah? Arif, kenapa? Aku sudah lama nggak suka sama kamu. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Serang, pukuli sampai dia menyerah. Mau lagi? Kamu lihat aku ngapain? Serang. Kalau bisa kalahkan dia, semua telur ini untukmu. Ayo. Nggak bisa, Bang Joko. Aku nggak bisa lawan dia. Entah dari mana dapatnya tenaga sekuat itu. Tunggu dulu, tunggu. Gini. Telurnya kamu ambil. Aku nggak mau berkelahi sama kamu. Biar nggak dibilang aku nakalin kamu. Gini, kita bertaruh. Siapa yang kalah? Kasih jatah makanan sebulan. Setuju? Jatah makanan sebulan? Nggak ambil rugi. Jatah makanan sebulan? Nggak ambil rugi. Mau bertaruh? Kamu mau taruhan bagaimana?
Kita bertaruh siapa yang menangkap lebih banyak buruan hari ini. Rasanya pasti ada yang tidak beres di sini. Tapi jatah makanan untuk sebulan memang bukan jumlah yang kecil. Dan aku masih punya ruang. Taruhan ini pasti menang. Ditambah lagi jika aku bisa menangkap lebih banyak darinya. Reputasiku di desa mungkin bisa lebih baik. Sudahlah, sarang bahaya sekalipun, aku harus mencobanya juga. Taruhan atau tidak, cepatlah. Baik, aku taruhan denganmu. Arif, berburu, kamu masih terlalu hijau. Kali ini, kamu pasti kalah. Babi hutan paling suka rasa daun ini, Arif. Aku akan membuatmu mati digigit babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang kalah dan menang belum tentu. Di gunung ada babi hutan yang memakan orang, loh, sepupuku yang baik, kamu harus hati-hati, iya? Mungkin ditabrak babi hutan? Kelinci ini cukup gemuk. Aku ingat aku di sekitar sini, masih memasang jebakan hewan lainnya. Seharusnya masih ada hasilnya. Paman Arif tidak pulang semalaman. Kakak ipar Sri pergi mencari mereka, sampai sekarang juga belum kembali. Jangan-jangan ada masalah ya? Tidak, aku harus pergi mencari mereka. Dewi sendirian di rumah. Mas Joko, kemarin si bocah itu masih melawan kita. Nah, barang-barang di halaman hari ini, pasti jadi milik kita, kan? Kalian nanti periksa semuanya dengan teliti. Arif Wijaya bicaranya begitu berani, pasti dia menyimpan banyak barang. Ayo, cepat, cepat, cepat. Kalian jangan macam-macam, kalian ini perampok. Kenapa si Joko Santoso ini berani-beraninya langsung merampas? Bagaimana kalau kita bantu? Di dalam rumah cuma ada Dewi Sari sendirian. Kasihan sekali dilihatnya. Aduh, kamu ini, jangan ikut campur urusan yang berantakan ini. Arif Wijaya ini pemalas. Hidupnya cuma mengandalkan beberapa kakak iparnya. Menurutku sih, dia dan Joko Santoso soal makanan ini sudah lama berkomplot. Kamu juga benar. Katanya si Arif Wijaya ini tidak pernah peduli pada beberapa kakak iparnya. Tanah keluarganya sudah diberikan ke Joko Santoso. Bisa jadi, ini mau menukar harta terakhir dengan makanan. Kalian semua, berhenti. 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 Akhirnya kakak ipar Sri datang. Sri, kamu datang tepat waktu. Cepat berkemas dan ikut aku pulang. Joko Santoso, dasar. Dulu kau merampas tanah kami. Kenapa sekarang berani-beraninya merampas orang? Ayu, aku suka sifat galakmu, tapi ucapanmu terlalu kasar. Apa maksudnya merampas? Itu diberikan Arif Wijaya sendiri padaku. Lagi pula, jangan lihat Arif Wijaya, sekarang terlihat seperti manusia. Mungkin nanti demi sesuap makanan, dia akan menyerahkan kalian satu persatu padaku. Betul. Kalian cepat berkemas, ikut Mas Joko, agar nanti tidak repot pindah-pindah. Joko Santoso, kau bajingan, melecehkan kakak ipar. Bahkan jika kami mati, kami takkan ikut kau. Tunggu Paman Arif pulang. Dia takkan membiarkanmu. Jujur saja, Sri, Arif Wijaya. Dia takkan kembali. Jangan pikirkan dia lagi. Apa maksudmu? Ini baju Paman Arif. Arif yang kalian rindukan, sudah tiada. Salahkan Arif Wijaya, dia yang melawan kami, hingga berakhir seperti ini, itu salahnya sendiri. Diam kalian, Arif pasti akan kembali. Ya, Paman Arif pasti kembali. Arif, benarkah kau akan kembali? Dewi Sari, jangan membohongi dirimu sendiri, kuberitahukan padamu, kami kemarin di gunung, melihat babi hutan yang lapar akan memakan apa saja. Betul sekali. Saat ini babi hutan sudah kelaparan, saat mengamuk, 3 orang, belum tentu bisa mengatasinya. Menurut kalian, Arif yang pengecut ini, mampu menghadapi babi hutan? Tentu saja tidak bisa. Tidak. Bagaimana ini, Paman Arif? Jangan-jangan benar dimakan babi hutan? Pantasan Arif semalaman tidak pulang, mungkin benar bertemu babi hutan. Aduh, katanya babi hutan itu berkelompok, satu saja sulit dihadapi, apalagi sekelompok. Arif ini mungkin tidak selamat.
Kalau begitu, keluarga Arif benar-benar tidak ada lagi orangnya. Meninggalkan para janda ini, di zaman seperti sekarang, tanpa sandaran, bagaimana bisa hidup? Sri, Arif sudah tiada. Kalian berapa orang menjaga harta keluarga Arif? Untuk apa? Lebih baik cepat-cepat berkemas, dan ikut aku pulang. Betul, kan? Betul. Dulu Arif Wijaya pernah bilang, kalian berempat harusnya ke rumahku, jadi pekerja harian untukku. Sekarang Arif sudah mati, kalian sudah tidak punya sandaran. Melihat kecantikan kalian berempat ini, jadi pekerja harian memang sayang. Lebih baik ikut aku pulang jadi selirku. Layani aku dengan baik, aku jamin kalian hidup enak. Berkat, ku tahu kau. Meski kami berempat mati kelaparan, tidak akan ikut kau. Jangan bermimpi. Jangan mendekat, kakak ipar Sri benar. Kalau kau berani mendekat, aku lawan kau habis-habisan. Ayu, Kalian para wanita ini, nasihat baik tidak didengar, baru mau terima hukuman. Ku tahu kau, karena kalian menikah ke keluarga Arif. Sudah jadi bagian keluarga Arif. Sekarang Arif dan kelima kakaknya, sudah mati semua. Aku sebagai sepupu mereka, mengambil kalian adalah hal yang wajar. Ikat mereka semua. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? jangan sentuh aku. Kalau tidak, jangan mendekat. Yang ini serahkan padaku. Biarkan aku nikmati dulu. Arif. Arif. Tolong. Tolong. Berhenti. Berhenti. Siapa berani sentuh kakak iparku, panah berikutnya akan kutanam di dahimu. Paman Arif, kamu baik-baik saja? Syukurlah. Dia benar-benar kembali. Ibu menyuruhku menunggu Paman Arif di pintu masuk desa. Lihat, aku benar-benar menemukannya. Lina memang yang terbaik. Paman Arif. Dia tidak mati. Arif Wijaya, kamu tidak mati diterkam babi hutan? Apa yang terjadi? Tadi Joko Santoso dan anak buahnya bilang Arif Wijaya sudah mati. Ternyata dia baik-baik saja. Bukan cuma baik-baik saja. Lihat babi hutan itu, dia bawa pulang. Babi hutan itu hanya menurut padanya. Aku dengar, babi hutan di gunung sangat ganas. Wah, Bang, Arif Wijaya ini, kelihatannya jadi lebih hebat. Wah, Arif Wijaya memang hebat. Harus tahu, babi hutan ini, beberapa orang saja tidak bisa menangkapnya. Bahkan ada yang sampai terluka. Dia sendirian bisa menangkap babi hutan. Itu pun masih hidup. Hidup keluarga mereka mulai membaik. Daging babi hutan ini bisa dimakan cukup lama. Kakak ipar Sri, kalian baik-baik saja? Kakak ipar Sri, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja? Kakak, tenang. Orang-orang yang mengganggu kalian, tidak akan kubiarkan seorang pun. Aduh, Mas, Arif Wijaya ini, kayaknya kelihatan, beda banget sama yang dulu. Masih bisa kita lawan nggak? Iya nih, Mas, gimana kalau kita minta maaf aja, lalu pergi, luka yang dia kasih waktu itu, sampai sekarang masih sakit. Kalau nggak, kita pasti bakal rugi besar. Mau pergi kemana? Kita berapa orang ini, masa takut sama dia sendirian? Kalian berempat, lebih baik berlutut dan minta maaf pada kakak iparku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Dan kamu, Joko Santoso, jatah makanan untuk 1 bulan. Harus kamu antar ke rumahku besok. Kamu bilang ini hasil buruanmu. Ya udah berarti hasil buruanmu. Aku malah merasa, kamu cuma dapat rezeki nomplok dari pemburu tua. Cuma mau menipu jatah makananku. Menurutku kamu cuma penipu licik. Wah, ternyata cuma dapat rezeki nomplok. Kan sudah kubilang, orang seperti Arif Wijaya ini, kapan jadi hebat begini? Ternyata cuma dapat rezeki nomplok. Arif, jangan pura-pura, kamu itu seberapa kemampuannya. Kami semua tahu, ku beritahu kamu. Mau menipu jatah makanan dariku? Mimpi. Joko Santoso, kalian ini benar-benar tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Sudah kuajari kalian sekali di gunung, kok masih belum kapok? Kurasa kalian bahkan tidak lebih baik darinya. Arif, apa maksudmu? Dapat babi hutan numpang lewat, sok jago, mau ambil jatah makanan dariku? Jangan harap. Jadi, kamu mau ingkar janji? Arif, lebih baik kau jangan melawan Joko Santoso dan kawan-kawan. Dia itu punya hubungan dengan para preman dari desa sebelah. Kau tidak akan bisa menang melawan mereka. Iya, Arif, nanti bukan hanya tidak bisa melindungi kelima kakak iparmu, bisa-bisa nyawamu sendiri ikut melayang. Arif, aku sarankan kau, segera berlutut, dan minta maaf padaku, lalu serahkan kelima kakak iparmu ke tanganku, baru aku akan mengampuni nyawamu. Paman Arif, kami yang jadi bebanmu. Aku akan segera minta maaf. Kakak ipar, aku sudah berjanji pada kalian, pasti akan membuat kalian hidup bahagia, tidak akan membiarkan kalian tersakiti lagi. Sengaja melawanku? Ya, ayo, serang mereka. Dengar ya, hari ini kau harus menyerahkan semua persediaan makanan di rumahmu, dan babi hutan ini juga, kalau tidak, tunggu saja akibatnya.
Joko Santoso mau babi hutan ini? Boleh saja, tergantung apakah kau punya kemampuan untuk mengambilnya sendiri. Arif, apa yang kau mau lakukan? Mau babi hutan? Iya? Ambil sendiri. Kak, jangan-jangan Arif benar-benar akan mengambil panah dan menembak kita? Dia cuma berandalan kecil, masa kita berempat kalah melawannya? Serang dia. Joko, mau lari kemana? Arif, aku minta maaf. Aku minta maaf. Matilah kau. Ya ampun, Paman Arif, sejak kapan kau diam-diam belajar keahlian memanah, selalu tepat sasaran? Luar biasa sekali. Pantasan Paman Arif bisa berburu babi hutan sebesar ini. Paman Arif hebat sekali. Joko, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Berkat kamu, yang mengoleskan jus herbal pemikat babi hutan ke tubuhku, bermaksud menarik babi hutan untuk melukaiku. Aku baru bisa mendapatkan babi hutan ini. Joko, niatmu benar-benar jahat. Kau sebagai sepupu, tidak membantu adikmu saja sudah keterlaluan. Masih mau menjebak adikmu sendiri? Orang licik. Omong kosong. Kalau aku mau mencelakaimu, masakan kau masih bisa berdiri di sini dengan selamat? Kalau kau berani lagi, aku akan melapor ke pihak berwajib dan menuduhmu memfitnah. Omong kosong atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Tapi hari ini, hanya membahas soal kau mengganggu kakak-kakak iparku ini. Kalian semua harus membayar konsekuensi. Paman Arif. Joko Santoso ini punya hubungan dengan preman dari desa sebelah. Kalau kita langsung bentrok dengannya, akhirnya kita semua yang akan rugi. Menurutku, masalah ini lebih baik kita pertimbangkan dengan matang. Iya, Paman Arif. Pada dasarnya, kita ini yang lemah tidak bisa melawan yang kuat. Baiklah. Aku dengar kata kakak ipar, masalah ini kita tidak usah terburu-buru. Kita pertimbangkan dengan matang. Aku pasti akan menghajar si brengsek ini nanti. Joko Santoso, hari ini, karena menghormati harga diri kakak iparku, aku akan memberimu kesempatan. Tapi taruhan antara kita berdua, harus kamu tepati. Kalau tidak kamu tepati, aku akan hancur bersama kamu. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Boleh. Besok akan aku antar. Paman Arif, hebat sekali. Sudah lama aku tidak makan daging sebanyak ini. Paman Arif, kapan kamu belajar diam-diam keahlian memanah? Ini terlalu hebat. Aku sudah bilang, aku pasti akan melindungi kalian, membuat kalian hidup sejahtera. Aku akan menepati janjiku. Paman Arif, sekarang kamu benar-benar berbeda dengan dulu. Bisa berburu, dan tadi, bahkan berani membela kami. Tadi Joko Santoso tampak agak takut padamu. Kuharap kamu akan selalu seperti ini. Kakak ipar, dulu aku belum mengerti. Sekarang di rumah tidak ada laki-laki. Aku harus memikul tanggung jawab ini. Merawat kalian dengan baik. Paman Arif, bagus sekali kamu bisa berpikir seperti itu. Sekarang kami para kakak ipar mengikutimu. Ada harapan lagi. Kakak ipar, tanpa kalian, rumah tangga ini sudah lama bubar. Sekarang aku hanya ingin membalas budi kalian. Kalian tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup susah seperti dulu lagi. Aku akan membuat kalian makan daging setiap hari. Wah, asyik. Makan daging setiap hari. Bicara memang gampang. Baru saja bilang bertemu Siti. Langsung berubah lagi. Daging siapa yang direbus ini? Wangi sekali. Dagingnya wangi banget. Aromanya kok kayak dari rumah keluarga Arif. Lina, Lina, katakan apa yang kamu makan belakangan ini. Nanti aku kasih ini. aku nggak mau. Ibu bilang nggak boleh sembarangan makan makanan dari orang lain. Lagi pula kamu jahat, menyakiti Paman Arif. Aku nggak mau. Dasar gadis nakal. Aku baik hati mau kasih kamu makan. Kamu malah ngomong begitu tentang aku. Kamu pantas aja sama paman pemalasmu itu. Kelaparan bareng. Jangan bilang begitu tentang Paman Arifku. Paman Arif bukan pemalas. Paman Arif berangkat sebelum subuh buat berburu. Dia nggak bakal biarin kita kelaparan. Jangan bilang begitu tentang Paman Arifku. Berburu. Dia kurus kayak monyet. Bisa dapat apa? Menurutku, cuma seluyuran doang. Cuma nipu gadis bodoh kayak kamu.
Aku kasih tahu ya. Nanti kalau udah gede, awas Paman Arifmu jual kamu jadi pembantu. Nanti kamu bakal susah. Kamu bohong, kamu jahat. Aku mau bilang ke Paman Arif kamu nakalin aku. Siti Rahayu, kamu ngapain? Lina, katakan pada Paman Arif, ada apa? Paman Arif, dia bilang kamu pemalas. Dia juga bilang kalau aku sudah besar nanti, kamu akan menjualku. Dijual jadi pembantu. Lina jangan takut, Paman Arif tidak akan menjualmu. Nanti beberapa waktu lagi, Paman Arif akan membangunkanmu rumah baru. Biar kamu jadi Nona Lina di keluarga Arif. Setuju? Arif Wijaya, kamu ngomong begitu, menipu anak kecil, tidak tahu malu. Lihatlah, pagar rumahmu hampir roboh. Makan saja susah, masih berani membual di sini. Untung saja dulu aku tidak menikahimu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati kelaparan di gubuk reot ini. Siti Rahayu, aku malas berdebat denganmu sekarang. Cepat pergi. Arif Wijaya, kamu benar-benar berubah, berani bicara seperti itu padaku. Paman Arif, ada apa? Kenapa? Ada apa yang terjadi? Siti Rahayu, kamu mau apa ke sini? Sudah kuduga, begitu lihat Siti Rahayu, langsung berubah. Kamu pikir aku mau datang? Aku ini cuma lewat sini, lihat gadis nakal ini kelaparan. Baik hati kasih dia roti kukus, dia malah tidak tahu terima kasih, nggak mau. Keluarga kalian ini, memang nasibnya mati kelaparan. Apa yang kamu omongkan? Siti Rahayu, jaga mulutmu. Adik ipar kami adalah pria yang punya kemampuan. Tidak akan biarkan kami mati kelaparan. Punya kemampuan? Jangan membual di sini. Kalau memang punya kemampuan, tunjukkanlah barang bagus, biar aku lihat. Paman Arif, kakak ipar Sri, kakak ipar Dewi, Indah, Ayu. Sup tulang babi sudah matang. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Aku baru pergi ke kota beberapa hari. Begitu pulang, keadaan keluarga Arif sudah berubah total. Nona Siti, sudah lama berdiri di sini, ya, jangan-jangan. Juga ngiler sama sup tulang babi ini? Sayangnya, Paman Arif bilang, sup tulang babi ini, untuk menguatkan badan Lina. Soalnya kan masih anak-anak. Masa pertumbuhannya tidak boleh terganggu. Aku ikut Joko itu, sekalipun tidak pernah makan daging. Dulu Arif selalu nurut sama aku. Kalau aku minta makan daging, pasti dia tidak akan menolak. Arif sekarang memang hebat. Sudah kuduga, Arif tidak mungkin terus-terusan jadi pemalas. Pasti ada hari di mana dia bisa sukses. Arif, tolong pertimbangkan hubungan kita dulu. Biarkan aku makan sesuap saja. Bukannya kamu bilang, keluarga kita ini seperti orang kelaparan? Kenapa sekarang malah cari hubungan? Kakak ipar Sri. Setidaknya aku ini tunangan Arif. Masa tega lihat aku mati kelaparan? Siti, jangan lupa, kamu sendiri yang bilang, tidak mau menikah denganku. Sekarang lihat keluargaku hidup enak, baru ingat kalau kamu tunanganku. Sekarang aku cuma kasih kamu satu kata. Pergi. Apa aku salah dengar tadi? Dia menyuruh Siti pergi. Paman Arif benar, barang-barang Paman Arif hanya untuk keluarga kita. Hanya untuk dimakan oleh keluarga sendiri. Nona Siti, kalau kamu kekurangan makanan, kamu bisa ke rumah Joko. Jangan sok tidak tahu diri. Kamu sendiri yang tidak tahu diri. Kamu berteriak-teriak di rumah kami. Dan kamu masih datang untuk minta makanan. Kamu hanya para menantu keluarga Arif, bukan ibu Arif. Arif sendiri belum bicara. Bagaimana bisa kamu bersikap sok berkuasa di sini? Arif, aku tahu kamu masih memikirkan aku. Aku sangat lapar. Sudah lama aku tidak makan daging. Arif, kalau kamu memberi aku makan sedikit, aku janji, aku akan hidup bersama kamu dengan tenang. Arif sebelumnya selalu menuruti aku. Kalau aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolak aku. Siti, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan kakak ipar saya, itu juga yang saya pikirkan. Antara kita, sudah tidak ada hubungan lagi. Makanan yang diberikan kepada kamu sebelumnya, anggap saja itu diberikan kepada anjing. Cepat pergi, keluarga Arif tidak menyambut kamu. Benarkah dia benar-benar berubah? Arif, masih banyak hari di depan. Akan kita lihat. Nona Siti, hati-hati jalan. Tidak usah diantar. Kakak ipar Ayu. Kamu ini.
mengingat kamu tidak membuat kakak ipar kecewa. Malam ini aku akan melayani kamu. Melayani. Melayani apa? Kakak ipar. Yang kamu maksud dengan melayani adalah melayani aku cuci kaki? Kamu, bocah nakal, kamu mikirin apa sih? Enggak mikirin apa-apa. Lina sudah tertidur. Paman Arif, kita cuma mengandalkan berburu, juga bukan solusi jangka panjang. Tanaman di desa kita sudah mati semua karena kekeringan. Di desa sudah ada beberapa orang yang meninggal. Iya. Katanya di desa ada lagi yang mati kelaparan. Stok makanan kita sekarang masih cukup, tapi pada akhirnya akan habis juga. Nanti bagaimana? Makanan dan sayuran di ruang itu, serta ayam hutan memang banyak. Tapi cuaca sekering ini, kalau barang-barang ini sering muncul, pasti akan mencurigakan. Ada ide, aku bisa beli di toko sistem beberapa benih yang tahan kekeringan, benih kacang tanah untuk ditanam. Dengan begitu kita punya makanan, dan tidak menimbulkan kecurigaan. Santai saja, kakak ipar. Jangan khawatir, masalah makanan, biar aku yang cari solusinya. Kamu bilang ini namanya apa? Kacang tanah. Betul, kacang tanah. Aku tidak sengaja menemukannya di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Kalau kita tidak menanam gandum, tapi ganti tanam kacang tanah, kita akan cepat panen. Tidak menanam gandum, bisa tidak ya? Kakak-kakak. Bisa atau tidaknya, kita coba saja. Siapa tahu berhasil. Lagi pula, tanam gandum juga tidak akan hidup. Coba tanam ini saja. Paman Arif benar. Bagaimana kalau kita coba dulu? Aku percaya kemampuan Paman Arif. Baiklah, kalau begitu besok, kita tanam kacang tanah bersama-sama. Sri, kalian mau apa? Mau kemana? Kami mau menanam kacang tanah. Kacang tanah? Apa itu kacang tanah? Tanah sekarang sangat kering. Tak ada yang tumbuh. Kacang tanah ini bisa hidup? Tentu bisa. Kacang tanah ini sangat tahan kekeringan. Hasilnya lebih tinggi daripada gandum. Kalau kalian mau menanam, bisa ambil untuk mencoba. Arif, jangan kamu menipu orang di sini. Dari generasi ke generasi kami menanam gandum. Tak pernah dengar yang bisa mengisi perut dengan kacang tanah. Jangan kamu membawa orang ke jalan buntu. Kacang tanah ini akar berkembang baik, sangat tahan kekeringan. Omongannya lebih bagus daripada nyanyian. Semua jangan dengarkan dia. Terus menanam gandum. Mungkin masih bisa mengharapkan hujan. Tuhan pasti tidak akan memaksa orang ke jalan buntu. Joko benar, kalau kacang tanah ini gagal tumbuh. Bagaimana keluarga kami? Benar juga, risiko terlalu besar. Tak apa. Kalau kalian mau menanam nanti, silakan ambil benih dari saya. Sebelumnya selalu meminjam makanan dari kalian. Kini, aku ingin membalas kalian. Arif, aku percaya kamu. Karena keluarga kamu hidup semakin makmur. Tak apa, kita coba saja. Ibu, tubuh tua saya ini masih bisa menanggung. Aku juga mau mencoba. Semua jangan ikut berbuat sembrono. Nanti, jangan datang minta jika lapar. Joko, aku lapar. Lapar apa lapar? Aku belum makan. Kamu hanya tahu makan. Kamu wanita boros. Joko, Joko, ada apa? Arif, kacang tanah yang ditanam Arif, berhasil panen. Menumpuk penuh di halaman. Apa? Ini, tidak mungkin. Arif, maaf. Kami salah. Kami seharusnya tidak percaya. Kata-kata Joko. Kami mohon, berikan kami benih. Bapak, cepatlah bangun. Ibu, cepatlah bangun, cepat bangun. Aku tahu kalian juga difitnah. Ambil benih ini untuk ditanam. Joko, kau adalah bencana. Kalau bukan karena kau, kami tidak akan kelaparan. Dulu, kau menyuruh kami menyerahkan daging dan makanan. Saat kelaparan melanda, kami tidak pernah kau pedulikan. ya, dialah orangnya yang hampir membuat kami mati kelaparan. Betul, jangan harap kami percaya lagi padamu. Kalian para kacang lupa kulitnya. Kamu bilang siapa kacang lupa kulitnya? Dulu saat berburu, setiap keluarga memberikan hasil buruan padamu. Menurutku, kau ini perampok. Perampok, perampok, bencana. Memang bencana. Paman Arif, sekarang kau benar-benar sudah dewasa. Dulu kami yang melindungimu. Sekarang giliranmu melindungi kami.
bahkan melindungi seluruh warga desa. Benar sekali. Mulai sekarang, lihat siapa yang berani mengatakan hal buruk tentang Paman Arif. Aku yang pertama tidak terima, Paman Arif. Kedepannya, apapun yang terjadi, kami akan selalu menemanimu. Arif si pecundang ini, dia cuma beruntung saja. Sekarang seluruh warga desa terpengaruh olehnya. Dan melawanku. Bagus. Kak Joko, bagaimana kalau kita juga pergi, minta benih kacang tanah pada Arif? Minta apa? Ini semua salahmu, wanita boros. Seharian di rumah tidak kerja apa-apa. Jatah makananku pun habis kau makan. Itu kan karena kau tidak punya kemampuan. Persediaan makanan di rumah habis. Hanya tahu menyalahkanku. Seandainya dulu aku menikah dengan Arif. Kau. Dengar ya. Arif Wijaya si pecundang itu nggak pantas dibandingin sama gue. Karena dia udah nyusahin gue sampai ke ujung. Kali ini gue bakal ngasih pelajaran yang benar ke dia. Gue mau bikin keluarganya hancur berantakan. Maksud lo, keluarga Arif punya daging dan makanan? Iya, Kak. Terus, kelima kakak ipar Arif itu. Cantik-cantik semua. Kalau kita bisa bunuh dia, ya makanan sama cewek cantik itu jadi milik kita, dong. Sekarang kan tahun kelaparan, punya makanan sama cewek cantik. Ya sama aja kayak raja. Bocah, ada hal bagus kayak gini, kok baru sekarang bilang? Gue sengaja, kok. Ini kan nunggu Arif panen makanannya dulu, baru gue kasih tahu lo. Oke. Kalau rencana ini berhasil, lo pasti dapat bagian. Kak. Arif, lo udah tamat. Joko Santoso. Kok mereka bisa sama? Karto Bopeng dari desa sebelah? Karto Bopeng ini, kan preman terkenal di sekitar sini. Sering nyuri makanan warga. Jangan-jangan. Joko Santoso berkomplot sama dia. Buat nyuri makanan? Aku harus cari cara buat mencegahnya. Nyuri makanan? Maksudmu Karto Bopeng, mau nyuri makanan di desa kita? Betul, kepala desa. Kita harus cari cara. Menurutku, desa ini harus bikin tim patroli buat awasi gerak-gerik Karto Bopeng. Masuk akal. Oke, lakukan sesuai usulanmu. Kepala desa, aku nggak setuju. Sekarang aja kita pada kelaparan, mana ada tenaga buat patroli? Karto Bopeng itu preman, udah nyuri makanan dari beberapa desa. Kalau kita nggak bersiap-siap, makanan yang tersisa bisa habis. Atau jangan-jangan, lo udah berkomplot sama Karto Bopeng buat nyuri makanan kita semua? Kepala desa ada di sini, jangan fitnah gue, dasar. Sudah. Jangan berantem. Sudah diputuskan. Desa ini bakal bikin tim patroli. Dipimpin oleh Arif. Mulai hari ini nih, desa kita resmi membentuk tim patroli. Dengan Arif Wijaya sebagai ketuanya, yang bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian berempat bertanggung jawab atas sudut-sudut desa timur, barat, selatan, utara. Sisanya, bertanggung jawab atas keamanan jalan utama. Laporkan setelah pemeriksaan selesai. Berangkat patroli. Siap. Mas Karto, itu dia orangnya. Aku lihat sendiri persediaan makanan di rumahnya. Banyak sampai tak habis dimakan. Asal kita singkirkan dia, semuanya jadi milik kita. Bagus. Harta sebanyak ini, berani juga dia keluyuran sendirian. Bukannya itu ngasih kita uang gratis, ayo kita berangkat. Waktunya hampir tiba. Tim patroli harusnya berkumpul. Bocah nakal, kau yang namanya Arif Wijaya? Karto Bopeng, bukannya kau dari desa sebelah, cari aku ada perlu apa? Kau si brengsek, ternyata dengar juga nama besarku. Kalau pinter, serahkan saja persediaan makanan keluargamu. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Kalau aku tidak memberikannya? Kalau kau tidak memberi, hari ini aku bunuh kau, lalu ambil persediaan makanan keluargamu. Itu kan Karto Bopeng. Dia datang cari masalah. Teman-teman, ada kerjaan, ayo. Karto Bopeng, di depan tim patroli kami. Berani-beraninya berbuat onar di desa kami. Mau digebukin ya? Gebuk mereka. Aduh. Bikin onar di desa kami. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, aku tahu salah. Sudah. Kasih pelajaran aja sudah cukup, Karto Bopeng. Kalau berani lagi bikin onar di desa kami, aku pukul kamu setiap ketemu. Jangan sampai terulang lagi. Pergi sana. Mas Karto, kamu baik-baik saja. Menurutmu aku kelihatan baik-baik saja?
Joko, desa kalian bikin tim patroli. Kok nggak kasih tahu aku dari awal? Sampai-sampai aku dipukuli. Aduh, sakit sekali. Mas Karto, aku nggak sengaja. Pergi sana, bocah, berani-beraninya mempermainkan aku. Hari ini aku bunuh kamu, Mas Karto. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku jamin kali ini pasti nggak akan gagal. Bocah, kamu ada ide apa lagi? Ini obat perangsang yang sudah lama aku simpan. Kita tunggu saat Arif sedang patroli. Lalu menyelinap ke rumahnya. Kasih obat ini ke 5 kakak iparnya. Begitu, para wanita itu, mau nggak mau harus ikut kita. Nanti, harta mereka, semua jadi milik kita. Kuharap kali ini, kamu nggak bikin masalah lagi. Mas Karto, aku bersumpah. Nggak akan ada kesalahan sedikit pun. Kalau ada masalah lagi, kepalaku yang kubawa untuk bertemu kamu. Bagus, bocah, lakukan seperti yang kamu katakan. Arif, tunggu saja. Bubur. Arif Wijaya sialan, sudah setengah tahun lebih aku tidak makan bubur. Rumahmu malah sudah bisa makan. Cukup minum bubur yang sudah dicampur obat perangsang ini. Wanita sekeras apapun, pasti akan terbakar nafsu. Arif, kakak iparmu dan rumahmu. Segera semuanya jadi milikku. Tim patroli sudah lengkap semua, kan? Joko Santoso entah lari kemana. Joko Santoso hilang. Sial. Ayo, cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Mana Lina, Kak? Kemarin dia tidur terlalu larut. Sekarang belum bangun. Kita makan dulu aja. Minum, minum sebanyak-banyaknya. Nanti kalian sudah terbakar nafsu. Saatnya aku bersenang-senang. Kalian gak merasa, bubur hari ini rasanya aneh? Bubur yang enak begini, masa ada yang aneh? Jangan-jangan cuma perasaan. Ayo kita cepat minum. Paman Arif? Masih sibuk di tim. Sebentar lagi aku antar makanan untuknya. Kok panas banget ya? Sepertinya obatnya mulai bekerja. Kakak ipar. Kakak ipar, kalian kenapa? Paman Arif. Kakak ipar, aku panas sekali. Arif, sudah kuduga kau akan datang. Untungnya aku sudah menyiapkan obat bius dengan matang. Lihatlah kali ini. Bagaimana kau bisa menggagalkan rencanaku? Para kakak ipar. Bagaimana rasanya obat perangsang itu? Joko Santoso, kau memberi kami obat? Dasar bajingan. Apa maksudmu? Gadis-gadis cantik. Kalian sudah keracunan. Biarkan aku yang menawarkan kalian. Nikmatilah. Dasar bajingan. Pergi kau dari sini. Joko Santoso, dasar bajingan, enyahlah kau. Joko Santoso, jika kau berani menyentuh kakak ipar lagi, aku akan membunuhmu. Lawanlah. Semakin kalian melawan, semakin aku bersemangat. Jujur saja. Aku sudah mengincar kalian, para gadis cantik jelita ini, sejak lama. Arif si pecundang itu tidak tahu beruntung. Kalau begitu, biarkan aku yang menggantikan kakaknya. Melayani kalian dengan, kalau begitu, biar aku menggantikan kakaknya. Merawat kalian dengan baik. Joko Santoso, si tampan itu, untung aku sudah siap-siap, sudah minum air mata air spiritual dari sistem dimensi. Kalau tidak, hampir saja kamu berhasil. Kakak ipar Sri. Joko Santoso, bocah nakal ini. Katanya mau masuk memberi obat perangsang ke beberapa wanita. Biarkan aku menunggu di pintu. Sudah lama sekali. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Mari kita masuk lihat, Karto Bopeng. Kenapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini dengan sembunyi-sembunyi? Tidak.
Masih patroli di malam hari? Urusanmu apa? Aku tanya kamu, apa yang kamu lakukan di depan rumah Arif Wijaya? Masih kurang dipukul siang hari? Mas, kamu dengar penjelasan aku. Aku datang untuk minta maaf ke Arif Wijaya. Minta maaf, benar, siang hari setelah aku pulang. Aku berpikir-pikir, Arif Wijaya orang baik. Bagaimana mungkin aku mencari masalah dengan dia? Jadi, malam hari aku khusus datang untuk minta maaf ke Arif Wijaya. Kamu bilang iya kan? Ternyata begitu ya. Kalau begitu aku salah paham. Tidak, apa salah paham tidak salah paham. Kalau begitu aku duluan minta maaf ke Arif Wijaya ya. Tunggu. Ada masalah lagi? Kamu bawa sekumpulan berandalan di tengah malam ke rumah Arif dan bilang mau minta maaf? Kamu anggap aku bodoh? Bawa semua. Serahkan kepada kepala desa. Kakak ipar Sri. Kamu baik-baik saja? Paman Arif, bantu aku. Tenang saja, aku bisa mencari obat penawar untukmu. Kakak ipar. Kakak ipar. Semua gara-gara bajingan Joko Santoso itu, memberi kami obat perangsang. Kakak ipar Ayu, kamu menindih aku. Kamu berdiri dulu. Dengan keadaan kamu seperti ini, bagaimana aku bisa mencari obat penawar? Tak perlu. Obat perangsang memang tidak ada obat penawar, hanya bisa dilepaskan. Arif, kamu yang beruntung hari ini. Paman Arif, hal hari ini jangan diberitahu orang lain. Arif, aku peringatkan kamu, kalau kamu bocorkan hal hari ini, aku akan membuatmu menderita. Apa? Semua untuk menyelamatkan kakak ipar. Jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Arif, bagaimana kamu akan bertanggung jawab kepada kami? Arif, kapan kamu mulai punya niat jahat pada kami, para kakak ipar ini? Kakak ipar Ayu, kamu salah paham. Bukankah aku cuma mau bantu netralkan racunnya? Kamu? Itu namanya netralin racun? Sudahlah, adikku. Ini bukan salah Paman Arif. Yang harus disalahin itu si bajingan Joko Santoso, yang kasih obat pada kita. Iya, Joko Santoso yang berniat jahat pada kita. Hal ini bukan salah Paman Arif. Tapi tadi malam, dia sama kelima kita. Dia. Aduh, pokoknya aku masih kesal. Kakak-kakak, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, aku juga korban, tahu. Sudah untung, masih mengeluh. Paman Arif, duduklah dulu. Paman Arif, aku tahu kejadian tadi malam adalah kecelakaan. Tapi kami ini wanita baik-baik. Sebagai seorang pria, kamu harus memberi kami penjelasan. Kakak-kakak ipar, aku tahu dulu aku ini, pemalas yang hanya suka makan dan bermalas-malasan. Dan melakukan banyak kesalahan. Sejak kakak-kakakku pergi, kalian masih mau merawatku. Dan mengalami banyak kesulitan. Aku sangat berterima kasih atas kasih sayang kakak-kakak padaku. Apa yang sudah terjadi, tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku, mulai sekarang, akan bertanggung jawab pada kakak-kakak. Kamu mau bertanggung jawab seperti apa pada kami? Jangan cuma omong doang. Aku janji, mulai sekarang, akan membuat kakak-kakak dan Lina hidup sejahtera. Tidak akan kekurangan makan dan pakaian lagi. Aku akan membuat kakak-kakak ipar dan Lina hidup sejahtera. Tidak akan kekurangan makan dan pakaian lagi. Kejadiannya tiba-tiba. Kalau kakak-kakak ipar menginginkan kebebasan, aku pasti tidak akan menghalangi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kakak-kakak ipar hidup berkecukupan dan menikmati kemewahan. Kau lulus ujian kali ini. Paman Arif, dulu kau seperti itu. Kami tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Kakak ipar Sri. Sebaiknya kau menepati janjimu. Kalau kau berani meninggalkan kami, tinjuku ini tidak main-main. Aku berjanji mulai sekarang, akan memperlakukan kakak-kakak ipar seperti harta karun. Dan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Oh iya, kemarin Joko Santoso dipukul pingsan oleh Paman Arif. Sudah sekian lama, jangan-jangan dia sudah bangun? Kakak ipar Dewi, kami setuju untuk mengikuti Paman Arif. Masih takut diketahui orang luar? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Joko Santoso ternyata berniat jahat terhadap kami. Bahkan memberi kami obat. Kalau bukan karena Paman Arif, dia pasti sudah berhasil. Jadi kita harus memberinya pelajaran yang baik. Mari kita pergi keluar dulu untuk melihat. Kau pakai bajumu dulu.
Ini sudah semalaman. Kenapa belum bangun juga, Paman Arif? Jangan-jangan pukulannya terlalu keras, sampai membunuhnya? Syukurlah. Masih bernapas. Kakak ipar Ayu. Tenang saja, aku tahu batasnya. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Tapi dia juga tidak bisa terus-terusan di rumah kita. Paman Arif, apa rencanamu? Aku beritahu kamu ya, Joko Santoso kemarin hampir melecehkan kita semua. Kalau kamu memaafkannya dengan mudah, aku akan marah. Kakak ipar Ayu, tenang saja, dia melakukan hal seperti itu padamu. Apalagi kamu, aku juga tidak mungkin memaafkannya dengan mudah. Aku sekarang akan panggil kepala desa. Perbuatan buruk Joko Santoso, semua akan diumumkan ke publik. Kami sudah tahu semuanya. Sri, kalian baik-baik saja. Baik-baik saja. Beruntung Paman Arif kembali tepat waktu. Kami baru bisa melarikan diri dari cengkraman Joko Santoso. Malam itu, Karto Bopeng juga ada di depan rumahmu, mencurigakan. Ketahuan oleh tim patroli. Menangkapnya dan menginterogasinya semalaman. Tapi dia tidak mau mengaku apa yang dilakukannya di rumahmu. Karto Bopeng. Kemarin siang kamu tiba-tiba mencari masalah denganku, aku baik hati membiarkanmu pergi. Sekarang berani datang ke rumahku dan berbuat seenaknya. Katakan, untuk apa kamu datang ke rumahku? HMPH, tanyalah sesukamu. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Kurang ajar, kamu merasa hukumanmu belum cukup berat, ya? Tidak mau bicara? Baiklah. Paman Arif, apa yang kalian bicarakan tadi? Kenapa kok misterius-misterius? Kakak ipar akan tahu segera. Karto Bopeng, ini pertanyaan terakhir saya. Mau bicara atau tidak? Kenapa kamu, di depan rumah Arif tengah malam, bersembunyi-sembunyi? Mau tahu ya? Saya tidak akan memberitahu kamu. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak masalah. Kami tidak hanya menangkap kamu semalam. Ada yang mau bicara saja sudah cukup. Apa maksudnya? Jujur saja. Kalau kamu tidak mau bicara tentang kejadian semalam, para berandalan yang ikut kamu, sudah bicara. Tidak mungkin, mereka tidak akan mengkhianati saya. Tidak mungkin mengkhianati kamu. Kamu mimpi apa? Mereka ikut kamu, 3 hari lapar 9 kali. Saya kasih mereka sedikit makanan. Mereka langsung mengaku semua. Kamu datang ke rumah Arif semalam. Pasti bekerja sama dengan Joko Santoso dari luar dan dalam. Benar kan? Siapa yang bocorkan rahasia? Wah, benar juga. Arif, cara kamu ini efektif sekali. Sekali dicoba langsung ketahuan. Paman Arif, ternyata tadi kalian menipu Karto Bopeng. Benar. Tidak disangka dia bodoh sekali. Tidak perlu banyak bicara, dia langsung mengaku semua. Arif, kamu berani menipu saya? Diam, datang ke rumah Arif tengah malam, berniat jahat, masih berani bilang orang lain menipu kamu? Dan Joko Santoso si tampan itu, benar-benar bukan orang baik. Arif, tenang saja, sebagai kepala desa di sini, saya pasti akan memberikan penjelasan yang, aku pasti akan memberimu keadilan. Bangunkan Joko Santoso. Siap. Bangun, kamu, ayo bangun. Aduh, kok sudah siang? Siapa yang mukul aku? Kok sakit banget? Kalian mau apa? Kok ada di rumahku? Joko Santoso. Ini rumah Arif Wijaya. Berarti aku tadi bersama. Cukup. Ini lagi kapan? Kamu masih mikirin para kakak ipar orang lain? Sungguh tak tahu malu. Kepala desa, aku apa lagi? Joko Santoso. Kamu sebagai sepupu Arif. Saat keluarganya sedang susah, tidak membantu saja sudah keterlaluan. Masih mau menjatuhkan mereka. Mau merebut rumah Arif. Aku tidak. Itu Arif Wijaya. Dia memfitnahku. Kepala desa, tolong selidiki dengan adil. Cukup. Fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih berkilah. Kamu pikir orang lain tidak tahu rencanamu yang licik itu? Betul, Joko Santoso, melihat Paman Arif tidak ada di rumah, langsung datang mengganggu kami para wanita. Sekarang masih berani. Keluarga Arif Wijaya di rumah. 5 wanita merawat 1 pria. Sudah hidup susah dari awal. Joko Santoso ini malah datang cari masalah. Benar-benar bukan manusia. Di desa ini, siapa yang gak tahu maksud Joko Santoso? Cuma karena lihat Arif punya 5 kakak ipar yang cantik, lalu muncul niat jahat, selalu menyasar keluarga Arif. Malu-maluin banget. Dengar itu? Kau sudah banyak berbuat jahat, bahkan bersekongkol dengan Karto Bopeng untuk mencelakai keluarga Arif. Sekarang di depan umum, masih mau cari alasan apa lagi?
Joko Santoso, bukannya kau bilang kali ini pasti berhasil? Ini kejadian apa sih, Mas Karto? Aku tahu salah. Aku benar-benar nggak tahu ini kenapa bisa begini. Joko Santoso, aku yang kasih tahu kenapa. Karena kejahatanmu sudah memuncak. Langit pun tak tahan melihatnya, dan akan menghukummu. Yang lebih penting, kau berani ganggu orang yang paling kusayangi. Bahkan kalau langit nggak menghukummu, aku sendiri yang akan menghukummu. Orang jahat seperti ini nggak pantas tinggal di desa kita. Aku usul dia diusir dari desa. Keluarlah dari desa Bunga Persik. Keluarlah dari desa Bunga Persik. Joko Santoso. Masih ada yang mau kau katakan? Arif, aku tahu salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Aku mohon, bisakah kau kasih aku kesempatan lagi? Maafkan aku sekali ini lagi. Joko, kamu dulu pernah menindas keluarga saya, menindas kakak ipar saya. Kenapa tidak berpikir untuk meminta saya memaafkanmu? Sekarang kamu akan diusir dari desa Bunga Persik. Kamu mulai panik. Aku beritahu kamu. Semua ini akibat kesalahanmu sendiri. Benar katanya. Kamu bisa sampai di posisi ini sekarang. Semua karena kamu pantas menerimanya. Kakak ipar, saya tahu saya salah. Saya membuat banyak kesalahan, tidak boleh berniat buruk terhadap kalian. Mohon, berbaik hati, maafkan saya kali ini. Kalau tidak, saya akan diusir dari desa Bunga Persik. Berdasarkan cara kamu sebelumnya menindas keluarga kami, mengusir kamu dari desa Bunga Persik sudah termasuk ringan. Masih ingin kami memaafkanmu? Mimpi. Baik, itu sudah diputuskan. Joko, kamu sudah melakukan banyak kejahatan, berbuat jahat di rumah sepupu kamu sendiri, menindas kakak ipar. Sudah tak terhitung lagi. Sebagai kepala desa, saya umumkan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi warga desa Bunga Persik. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memasuki desa Bunga Persik. Kepala desa, mohon berbaik hati. Kamu akan mengusir saya dari desa Bunga Persik. Saya bisa kemana lagi? Siti, aku hampir diusir dari desa Bunga Persik. Kamu tidak suka aku? Cepat, mohon kepala desa, jangan biarkan dia mengusirku. Joko, kamu ngomong apa sih? Kapan aku bilang suka kamu? Kamu pura-pura tidak tahu apa. Dulu ketika bersama aku, kamu bilang akan menipu harta Arif. Kenapa kamu masih tidak mengaku? Kenapa masih tidak mau mengaku? Bagus sekali kau, Siti Rahayu. Aku ingat, kau dan Arif Wijaya punya ikatan pertunangan, kan? Kau berani-beraninya diam-diam di belakang Arif, berselingkuh dengan Joko Santoso. Sudah kuduga, Siti Rahayu sebagai tunangan Arif Wijaya. Kenapa dulu, setiap hari selalu lari ke rumah Joko Santoso? Ternyata begitu, pasangan tampan dan cantik yang serasi. Arif Wijaya bisa ketemu orang-orang di sekitarmu, sialnya sampai 7 turunan. Kepala desa, barusan Joko Santoso cuma omong kosong. Jangan percaya, ya. Siti Rahayu, kau tidak bisa, hanya baik padaku saat aku dalam keadaan baik. Aku hampir diusir dari desa, cepat bantu aku minta ampun. Joko Santoso, jangan asal bicara. Hubunganku dengan Arif baik-baik saja. Jangan adu domba hubungan kami. Siti Rahayu, jangan pura-pura lagi. Dulu kau dari Paman Arif, menipu semua persediaan makanan keluarga kami. Kalau bukan karena kau, di tahun kelaparan ini, keluarga kami bisa makan cuma sekali dalam 3 hari. Aku juga tidak tahu, itu persediaan makanan seluruh keluargamu. Arif, cepat bantu aku jelaskan. Jelaskan apa? Dulu aku yang bodoh. Sedikit ada makanan di rumah, langsung kuberikan padamu. Tapi kau diam-diam berselingkuh dengan Joko Santoso di belakangku. Benar-benar menganggapku bodoh dan menipuku. Arif, banyak orang di sekitar. Jangan asal bicara. Sudah. Banyak orang yang melihat, masih tidak bisa bedakan mana yang benar dan salah. Siti Rahayu, sebagai tunangan Arif Wijaya, tidak menjaga kehormatan. Kau dan Joko Santoso berbuat mesum. Desa Bunga Persik ini juga tidak bisa menampungmu. Kau dan Joko Santoso pergi bersama. Kamu pergi saja bersama Joko Santoso. Kata kepala desa benar, si tampan dan si cantik ini kalau tinggal di desa Bunga Persik, hanya akan jadi bencana. Keluar dari desa Bunga Persik. 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 Kepala desa, memang aku salah. Tapi dosaku tidak sampai harus mati, kepala desa. Benar, kepala desa. Semua hartaku ada di desa Bunga Persik. Kalau Bapak mengusirku, bukankah ini memutus jalan hidupku? Kamu tidak bilang, aku malah lupa. Mulai sekarang, semua harta kalian berdua diserahkan ke Arif. Sebagai hukuman karena telah menyakiti Arif. Jangan, kepala desa. Kepala desa, tindakan Bapak ini benar-benar memutus jalan hidup kami. Kepala desa, dulu waktu kalian berbuat jahat, seharusnya sudah memikirkan hari ini. Benar, ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka pergi, buang keluar dari desa Bunga Persik. Kepala desa. Tanpa izin, dilarang melangkah masuk ke desa setengah langkah pun. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa, aku tidak akan berani lagi setelah ini. Arif, bagaimana? Puas dengan cara penangananku ini? Terima kasih banyak atas bantuan kepala desa. Arif sangat berterima kasih. Ini semua kewajibanku. Dulu itu, kalau bukan karena kebaikan hatimu,
Membawa warga desa menanam kacang tanah. Entah sudah berapa banyak yang mati. Kalau soal terima kasih, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kepala desa, sudah makan? Mari masuk ke dalam, makan bersama. Kami juga ingin berterima kasih pada Bapak, karena telah membalaskan dendam kami. Ayo pergi. Benar, kepala desa. Kebetulan sudah waktunya. Arif. Arif, kamu di rumah? Arif. Siti. Siti, kamu dan Joko Santoso, bukankah sudah diusir dari desa? Lagi-lagi datang ke rumahku untuk apa? Jangan-jangan lagi mencari Paman Arif untuk minta makanan? Bicarakan dulu, keluarga kami tidak punya sisa makanan untukmu. Siti, bukankah kamu punya hubungan yang tidak jelas dengan Joko Santoso? Sekarang lagi mencari Arif untuk apa? Arif, kakak ipar, sebelumnya semua itu Joko Santoso yang memaksaku menerima makanannya. Kebetulan keluargaku kehabisan makanan, tidak bisa menolak baru menerimanya. Arif, sebelumnya semua salahku. Mari kita kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu? Ya, kita sebelumnya punya ikatan pertunangan. Sebelumnya aku tidak mengerti. Kalian, maafkanlah kesalahanku kali ini. Arif, masalah yang kamu cari sendiri, selesaikan sendiri. Kakak ipar, tenang saja. Arif, aku tahu, kamu tidak tega meninggalkanku. Siti ini, impianmu indah sekali. Tubuh asli rela menjadi budak cintamu. Aku tidak mau. Mau makan di rumahku? Baik, kebetulan siang tadi ada sisa akar sayuran liar, belum sempat dibuang. Untukmu saja. Arif, aku dengan sukarela datang ke rumahmu mencarimu. Kamu memberiku makan akar sayuran. Kamu cuma kasih aku makan akar sayuran liar? Bukannya kamu yang bilang mau kembali ke masa lalu? Dulu keluarga kita memang cuma makan akar sayuran liar. Kenapa sekarang kamu tidak mau lagi? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku sudah bersedia menikahimu. Kalau begitu, setelah aku pindah ke rumahmu, masa kamu setiap hari cuma kasih aku makan akar sayuran liar? Hampir saja aku lupa soal ini. Begini saja, kamar kosong di rumah kita sudah tidak banyak. Setelah kamu menikah dan pindah ke sini, aku akan membereskan gubuk jerami itu. Kita bisa tinggal di sana pada malam hari. Biarkan kakak-kakak ipar tinggal di rumah. Masih harus tinggal di gubuk jerami? Kenapa? Kamu tidak mau? Jangan-jangan kamu mau tidur sekamar dengan kami para kakak ipar? Kenapa tidak boleh? Rumah ini milik Arif. Kalian hanya kakak-kakak iparnya. Kalau harus pindah, seharusnya kalian yang pindah. Mengapa aku yang harus pindah? Siti, kupikir kamu sudah tidak punya malu sama sekali. Apa maksudmu? Maksudku, dulu, semua persediaan makanan di rumah, kuberikan padamu. Saat aku hampir mati kelaparan, justru kakak-kakak ipar yang memberiku sisa-sisa makanan terakhir mereka. Dan kamu, sebagai tunanganku, hanya untuk sesuap makanan, bermain mata dengan Joko. Sekarang kamu malah ingin pindah ke rumahku, dan menyuruh kakak-kakak ipar tinggal di gubuk, kamu bermimpi. Arif, beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Tidakkah kamu takut aku marah? Marah terserah kamu, apa urusannya denganku? Ngomong-ngomong, bukankah kepala desa sudah bilang, tanpa izin, kamu dilarang masuk desa? Dengar tidak, cepat pergi dari rumah kami. Kalau tidak, kami akan panggil kepala desa. Kalian benar-benar keterlaluan. Siti Rahayu, aku bilang untuk terakhir kalinya, pergi dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kepala desa, kalian lihat saja nanti. Sayang, mau makan di rumahku, tinggal di rumahku lagi? Mimpi. Paman Arif, apakah kamu benar-benar sudah melupakan Siti Rahayu? Benar. Kakak-kakak iparlah yang benar-benar baik padaku. Kedepannya, aku hanya akan baik pada kalian. Baguslah kau sadar. Arif ada di rumah, ada masalah besar. Kepala desa, ada masalah apa? Jangan panik dulu, bicaralah pelan-pelan. Bagaimana aku bisa tidak panik? Bulan lalu 2 sungai baru saja kering. Sekarang, sumur-sumur di desa sudah tidak bisa mengeluarkan air lagi. Tidak bisa mengeluarkan air lagi. Benar, coba pikir, kalau panen gagal, kita masih bisa makan kulit pohon, makan daun busuk untuk mengganjal perut. Sekarang tidak ada air. Bagaimana orang bisa hidup? Mata air spiritual di ruang sistem memang ada airnya. Tapi itu hanya bisa meredakan masalah sementara. Harus cari cara lain. Tidak baik, kepala desa. Sumur terakhir di desa juga sudah tidak bisa mengeluarkan air lagi. Ya. Apa? Bagaimana ini? Tidak ada air. Arif, kamu banyak akal. Apa kamu punya ide bagus? Kepala desa. Dia kan bukan dewa, Arif Wijaya itu. Masa ia bisa bikin air muncul tiba-tiba? Ngapain kamu cari dia? Iya nih,
tahun-tahun begini, pangan langka, air pun putus. Ini mah kayaknya langit lagi nggak mau ngasih kita hidup. Paman Arif, apa kamu punya cara yang bagus untuk bantu cari sumber air buat semua orang? Biar aku pikir-pikir dulu. Sistem. Di toko sistem, ada nggak detektor yang bisa mendeteksi sumber air? Ding dong. Detektor sumber air. Harga penukaran. 5.000 koin. 5.000 kain. Aku nabung selama ini, di toko sistem cuma ada, kurang dari 1.000 koin. Jauh banget selisihnya sama 5.000 kain. Apa? 5.000 koin? Kamu udah nemu cara penyelesaiannya? Caranya sih ada. Wah, bagus dong. Cepetan bawa kita cari sumber air dong. Kepala desa. Jangan buru-buru dulu. Memang ada caranya. Tapi butuh kita kumpulin bahan-bahan dulu. Baru bisa ditukar dengan detektor sumber air buat cari air. Butuh berapa? Paling nggak, senilai 4.000 koin. 4.000 koin? Apa? Arif Wijaya, kamu minta warga desa kumpulin 4.000 koin buat kamu, baru kamu mau cari air? Bukan aku yang mau 4.000 koin, tapi detektor sumber air itu, yang butuh 4.000 koin. 4.000 koin? Kita ini petani. Setahun panen paling cuma dapat 200 koin tembaga. Sekali minta uang sebanyak itu, siapa yang tega? Arif Wijaya, jangan-jangan kamu lihat desa kekurangan air. Jadi mau nipu uang warga terus kabur? Ya. Jadi mau menipu uang warga desa terus kabur? Ya. Baiklah, Arif Wijaya. Aku bilang, kok tiba-tiba? Arif Wijaya bilang mau cari air. Harus minta kita patungan dulu. Ternyata mau nipu uang kita terus kabur. Arif Wijaya. Apa yang dikatakan warga desa ini benar? Kepala desa, mana mungkin bohong? Desa kita kekeringan, semua orang sudah putus asa. Arif Wijaya kan bukan dewa, mana mungkin cuma dengan uang, langsung bisa bawa kita temukan air, dia cuma mau nipu kita semua. Aku benar-benar tidak menipu kalian, warga desa. Ini detektor sumber air, butuh bahan senilai 5.000 koin. Aku sudah bayar di muka 1.000 koin. Sisanya harus bergantung pada kalian semua. Paman Arif, apa yang kamu katakan itu benar? Benar? 100% benar. Kakak ipar Sri percaya padamu. Kami akan bantu meyakinkan semua orang. Semuanya, jangan panik dulu. Paman Arif berani menjamin kita. Berarti dia pasti punya cara yang bagus. Kami bersedia menjadi saksi untuknya. Betul. Kami semua percaya pada Paman Arif. Kalian sekeluarga dengan Arif Wijaya. Kalau uangnya ketipu, bisa kabur bareng. Tentu saja mau percaya dia. Iya. Sudahlah. Dulu kalau bukan karena Arif yang ajak kita tanam kacang tanah. Entah berapa banyak dari kalian yang sudah mati. Dilihat dari perilaku Arif sebelumnya, aku percaya dia tidak akan menipu kita. Arif, sekarang desa kita kekeringan. Kamu adalah satu-satunya harapan desa. Aku secara pribadi menyumbang bahan senilai 1.000 koin. Cepatlah bawa kita cari sumber air. Arif, desa ini sedang kekurangan air. Kamu adalah satu-satunya harapan desa. Aku akan memberikan barang-barang bernilai 1.000 koin. Kamu harus cepat mengajak warga untuk mencari sumber air. Aku pasti akan berusaha sepenuh hati. Warga desa. Dalam periode ini, Arif telah banyak membantu kita semua. Semua orang sudah melihatnya. Katanya dia bisa mengajak kita semua menemukan air. Aku percaya dia pasti bisa melakukannya. Aku sudah memberikan barang-barang bernilai 1.000 koin. Yang tersisa tergantung pada kalian. Arif, kamu benar-benar bisa menjamin bisa membantu kita semua menemukan air? Asalkan kita semua mengumpulkan barang-barang bernilai 5.000 koin, aku pasti bisa membantu kita semua menemukan air. Baik. Karena kepala desa sudah memberikan. Aku juga akan memberikan. Aku juga akan memberikan. Lagi pula, sekarang, sudah tidak ada cara lain. Paling-paling, kita semua mati kehausan bersama. Aku akan memberikan. Aku juga akan memberikan. Aku juga akan memberikan. Aku juga akan memberikan. Karena semua orang bersedia mengumpulkan barang-barang, aku berjanji kepada semua orang, pasti akan membantu semua orang menemukan sumber air. Paman Arif, di sini adalah tempat yang kamu katakan, tempat yang bisa menemukan air. Benar. Berdasarkan detektor sumber air, di sini ada air tanah. Mari kita menggali sumur di sini. Arif, kamu tidak berbohong, kan? Daerah sekitar ini gersang, bahkan rumput tidak mau tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada air? Sudahlah. Arif ini sudah susah payah mengajak kita semua menemukan tempat yang ada air. Kawan-kawan, percaya padanya. Mari kita menggali. Sudah seharian kita gali sumur ini, tanahnya masih kering kerontang, nggak ada sedikit pun tanda-tanda air. Emang benar di sini ada airnya? HMPH. Puluhan orang ngegali sumur di sini, udah dari pagi lagi, seharusnya, udah ketemu air dong. Arif, jangan-jangan kamu cuma bohongin kita semua?
Alat deteksinya nggak mungkin bohong. Asal sumurnya jadi di sini, nanti desa kita nggak akan pernah kekurangan air minum lagi. Arif, kita tanya kamu, lo, jawab dong. Jangan-jangan kamu asal tunjuk tempat, terus bilang ada air di sini? Warga desa, percayalah sama saya, kita belum gali cukup dalam. Menurut perkiraan saya, cuma butuh 1 hari lagi, pasti ketemu air. Masih harus gali lagi sehari? Arif, di sini ada puluhan orang. Sehari bisa bongkar 1 gunung. Masa buat gali sumur? Masih butuh sehari lagi? Bercanda ya? Kamu sengaja. Cuma mau gangguin kita, ya? Katanya butuh 1 hari lagi, baru ketemu air. Kayaknya sih, kamu cuma mau manfaatin waktu kita tidur. Pas tengah malam, bawa beberapa kakak ipar, lari bawa barang-barang warga. Iya, bener. Kalau mau lanjut, silakan. Aku udah nggak mau. Aku juga nggak mau. Emangnya kenapa? Harus nurutin semua kata-kata Arif, kembaliin kalau tidak mau ikut bekerja juga boleh. Tapi, nanti setelah semua orang berhasil menggali air, kalian jangan harap bisa minum setetes pun. Kepala desa, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia memang dari dulu pemalas dan berandalan, hanya sedikit bisa baca tulis. Kalau bukan, karena ditanggung hidup oleh beberapa kakak iparnya. Sudah lama dia mati entah di mana. Mana mungkin dia bisa mengajak kita semua menemukan sumber air? Benar, kepala desa. Sekaranglah saatnya minta kembali barang-barang yang disumbangkan kepada Arif sebelum terlambat. Kalau tidak, nanti malam dia kabur membawa barang-barang itu. Menyesal pun sudah terlambat. Cukup. Awalnya kan kalian yang merengek-rengek ingin mencari sumber air. Sekarang setelah susah payah, diajak menemukan sumber air. Kalian malah ribut ini, ribut itu. Sebenarnya mau bagaimana sih? Kepala desa, jangan marah, serahkan pada saya. Warga desa, kalau kalian tidak percaya pada saya, mengira saya akan kabur malam ini, maka malam ini saya akan tinggal di sini, tidak kemana-mana. Kalau kalian tidak percaya, bisa di sini, mengawasi saya kapan saja. Mengawasi dia kapan saja. Benar, kami akan menemaninya. Kami berlima akan menemani Paman Arif bersama-sama. Kalau kalian masih tidak percaya, bisa juga tinggal di sini. Arif ini, bersama kelima kakak iparnya, sudah memberikan jaminan seperti ini kepada semua orang. Saudara-saudara, masih ada keberatan lagi? Karena sudah tidak ada yang keberatan lagi. Kita, ayo segera bekerja, gali airnya terlebih dahulu. Baik. Tidak baik. Ayo semua lihat, ada masalah besar. Ada apa? Ada apa? Ada masalah? Kepala desa, lihat, kita menggali sumur, menemukan batu besar ini. Selanjutnya tidak mungkin digali. Arif, kamu ada ide? Di zaman modern, jika menemukan batu besar seperti ini, langsung menggunakan mesin untuk menghancurkan. Tapi di zaman ini, sama sekali tidak ada mesin. Dengan tenaga manusia, tidak mungkin. Batu ini bisa digali, sumur sudah digali sedalam ini. Mengganti lokasi sekarang juga tidak realistis. Hah, sudah dari awal saya bilang, Arif Wijaya itu hampir tidak bisa membaca. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa, di sini hanya menggali sembarangan. Nah, sekarang jadi begini, batu sebesar ini. Dewa pun datang, juga tidak bisa. Bagaimana kita bisa melanjutkan menggali sumur? Menggali apa lagi? Aku tidak mau menggali lagi, siapa mau kerja, silakan. Lagi pula bukan hanya desa kita yang kekurangan air, biarkan semua mati kelaparan saja. Arif Wijaya, kembalikan barang-barang, milik semua orang. Sumur ini aku tidak mau menggali lagi. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi, kami juga tidak mau. Tidak mau. Sudah. Jangan banyak bicara. Semua sudah bekerja keras sepanjang hari. Hanya tinggal sedikit ini. Menemui sedikit masalah. Cari cara untuk menyelesaikan. Kepala desa, kamu bicara mudah, tapi batu sebesar ini, dengan alat-alat yang kita punya ini, sama sekali tidak bisa dihancurkan. Bagaimana menyelesaikannya? Paman Arif, lihat, apakah kamu masih ada cara lain untuk menghancurkan batu ini? Mesin bor. Di pasar sistem, ada barang bagus seperti ini. Semua, saya sudah ada solusi. Semuanya, saya ada cara. Apa itu? Teknologi. Teknologi. Paman Arif, apa maksudnya itu? Teknologi apa ini? Apa hubungannya dengan memecahkan batu? Kamu tidak berniat menipu lagi, kan? Semuanya, tenang saja. Nanti kalian akan tahu. Sebuah bor memerlukan 1000 koin. Di dalam sistem dimensi, nilai barang yang tersisa, juga sekitar 1000 koin. Sistem, tukar bor. Selamat, bor telah berhasil ditukar. Paman Arif, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Paman Arif, sebelumnya di depanmu tidak ada apa-apa. Barang ini, bagaimana bisa muncul begitu saja? Paman Arif, apa yang terjadi? Apakah kami melihat hal yang tidak nyata? Saya akan menjelaskan kepada kalian nanti. Selanjutnya, lihat saya. Arif,
Apa yang kamu pegang ini? Barang aneh apa? Kamu tidak akan menggunakan ini untuk memecahkan batu, kan? Benar. Barang ini tampak lebih kecil dari cangkul saya. Bagaimana mungkin memecahkan batu? Kamu tidak tahu kehebatan teknologi. Perhatikan. Hancur. Batu itu hancur. Batunya hancur. Benar-benar hancur. Hancur, benar-benar hancur. Batu sebesar ini, luar biasa. Ini bagaimana mungkin? Fakta sudah di depan mata. Masih apa yang perlu diragukan? Arif, ini, batu sebesar ini, bisa dihancurkan. Ini benar-benar mukjizat. Paman Arif, kamu hebat sekali. Urusan penting dulu. Semuanya cepat. Bersihkan batunya. Lanjutkan menggali sumur. Aku punya firasat. Sebentar lagi akan ada air. Baik, baik, baik. Airnya keluar. Benar-benar keluar air. Bagus sekali, airnya benar-benar datang. Bagus sekali. Airnya benar-benar datang. Paman Arif, kita berhasil. Arif, ini berkat kamu, kita semua, baru bisa minum air. Kamu adalah pahlawan desa kita. Usaha kita semua, akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, masih siapa yang meragukan? Arif, bisa membawa kita menemukan air? Tidak. Tidak, ini. Arif, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah. Sudahlah. Sekarang ini tahun kelaparan. Kita semua sedang susah. Semua orang takut. Usaha menjadi sia-sia. Aku sangat mengerti. Warga desa. Air akan segera keluar. Ayo kita kerahkan tenaga. Selesaikan sumurnya. Kita akan melewati masa sulit ini bersama-sama. Baik, baik. Baik. Paman Arif. Ini apa? Ini resep rempah yang aku tulis semalam. Kalian pergi ke kota. Tolong tanyakan harganya. Aku berencana dalam beberapa hari ini, cari tempat di desa, untuk mendirikan pabrik. Rempah-rempah. Paman Arif, baru saja bantu warga desa selesai menggali sumur. Kok sekarang malah sibuk dengan rempah-rempah? Untuk cari uang. Kalau tidak cari uang, bagaimana caranya menghidupi kalian? Kakak ipar, lagi pula, aku punya firasat. Rempah yang dibuat sesuai resepku ini, pasti akan disukai banyak orang. Dari sistem, resep rempah pilihan yang aku tukar, mana mungkin tidak disukai orang? Baiklah, Paman Arif. Kami berempat, beberapa hari ini, akan pergi ke kota untuk menanyakan harganya. Kalau begitu, repotkan kalian, kakak ipar. Arif datang, cepat lihat, pahlawan besar desa kita. Arif, berkat kamu, bisa menemukan sumber air, membimbing kami menggali sumur. Warga desa, baru bisa makan kenyang, melewati tahun kelaparan dengan selamat. Bahkan ada sisa makanan, membantu desa-desa lain di sekitarnya. Yang penting semua selamat. Ngomong-ngomong, Arif, kamu tiba-tiba datang ke sini, ada keperluan apa? Iya, memang ada urusan dengan kalian semua. Aku mendirikan pabrik rempah, sekarang kekurangan karyawan. Makanya aku kesini untuk merekrut orang. Pabrik rempah kerjanya ngapain? Ada berbagai macam pekerjaan. Menggiling bahan, menyiapkan barang, menimbang bahan, mengirim barang. 30 koin per hari. 30 koin per hari? Aku daftar. Aku juga ikut. Aku juga daftar. Hitung aku. Baik. Warga desa, saya umumkan mulai sekarang. Pabrik rempah keluarga Arif, resmi dibuka. Mulai sekarang, kalian akan bekerja di sini. Arif sialan. Hidupmu enak sekali. Bahkan pabrik rempah pun sudah berdiri. Sedangkan aku. Hidup susah, makan hari ini tidak tahu besok. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jadi seperti ini. Joko Santoso. Kamu kan sepupu Arif. Coba kamu minta tolong pada Arif. Suruh dia kasih kita kerja di pabriknya. Aku dengar, pabrik rempah ini, gajinya 30 koin per hari. Kamu kan tunangannya, kenapa kamu tidak pergi? Joko Santoso, Siti Rahayu. Kalian, datang ke pabrik rempah Arif. Buat apa? Jangan-jangan, Lihat Arif, hidupnya enak. lagi mau cari masalah, ya? Enggak, HMPH. Aku yakin kalian tidak berani. Diam saja ngapain? Lupa apa kata kepala desa? Kepada kalian, Tanpa izin. dilarang masuk desa. Masih belum pergi? Paman Arif. Lagi lihat apa? Bukan apa-apa, kakak ipar Sri. Sekarang pabrik rempah sudah berdiri. Aku berencana ke depannya, menunjukmu sebagai direktur. Kamu. Kenapa tiba-tiba kamu kasih aku pabrik rempah? Terus kamu kasih ke aku? Kamu mau ngapain? Paman Arif.
Kalau mau seperti dulu, tidur-tiduran di rumah setiap hari, biar kami yang menafkahi kamu, juga boleh. Tapi malam-malam, jangan masuk ke ranjang kami. Kakak-kakak ipar, kalian pikirannya kemana-mana. Aku ini mau, sekarang desa sudah aman dan stabil. Aku mau pergi, bentuk kafilah dagang, keluar negeri untuk cari uang banyak. Kalau tetap tinggal di desa, tidak mungkin dapat uang banyak. Entah kapan baru bisa membawa kakak-kakak ipar, hidup berkecukupan dan kaya raya. Harus secepatnya keluar merantau. Paman Arif, kamu mau meninggalkan desa? Kenapa harus keluar negeri? Tidak keluar pun bisa cari uang. Iya, betul. Sekarang kita juga tidak kekurangan makanan. Paling-paling buka warung bakso. Jualan bakso juga bisa menghidupi keluarga. Iya, aku yang hitung uang, bisa hemat upah buruh. Paman Arif, jangan-jangan kamu sudah jijik sama kami berlima, lalu mau kabur sendiri? Kakak-kakak ipar, kalian pikirannya kemana-mana. Dulu aku sudah janji sama kalian, pasti akan memberi kalian hidup yang baik. Karena sudah berjanji, pasti akan kutepati. Jadi alasanmu pergi jauh adalah untuk kami berlima? Untuk keluarga kita. Sekarang peluang di desa terlalu sedikit, tapi pergi ke luar negeri juga terlalu berat. Jadi aku harap kakak-kakak ipar bisa menjaga rumah dengan baik. Tunggu aku pulang. Baik. Kamu pergi saja. Kami janji padamu, pasti akan jaga rumah dengan baik. Kakak-kakak ipar, aku duluan ya. Pergilah. Hati-hati di jalannya. Kami tunggu di rumah. Kamu harus cepat kembali, ya. Tenang saja, kakak-kakak ipar, nanti aku akan mengirim surat untuk kalian. Kalau ketemu barang-barang yang unik di jalan, aku kirim semua untuk kalian. Dadah. Aku sudah ambil barang yang dikirim Paman Arif. Paman Arif bilang, ini hadiah yang dibawanya untuk kita dari barat. Cuma ngirim uang dan hadiah terus. Buat apa? Dia juga nggak pulang-pulang. Jangan bilang begitu. Kalau bukan karena uang dan hadiah yang dikirim Paman Arif, mana mungkin kita bisa hidup sebaik sekarang ini? Kamu masih kurang puas apalagi? Aku memang nggak puas. Dia pergi sampai 3 tahun. Pulang pun nggak. Sudahlah. Mending kita lihat dulu apa yang ditulis Paman Arif di suratnya. Apa kabar, kakak-kakak ipar? Selama beberapa tahun ini, bisnisku semakin besar. Uang yang kukirim ke rumah, sudah kalian terima kan? Pasti kalian lagi mikirin, kapan aku pulang. Tapi, menurut perkiraanku, saat kalian menerima surat ini, sudah saatnya kita bertemu. Bertemu. Arif mau pulang? Kakak-kakak ipar,